mengalir dari rongga matanya dan jatuh ke pipinya yang imut. Air mata kristal dalam bentuk granular dikumpulkan di telapak tangan Yue Tianyin. Dia mengeringkan kabut di matanya. Berbalik, menatap wajah Ye Lang yang tabah, dan hendak berbicara dengan emosional. Pada saat ini, Gui Dao mengeluarkan pisau hitam tanpa ragu sedikit pun. Jalur pedang yang kuat membentang melintasi langit, dan ombak menghantam langit. Dia menatap Ye Lang dan berteriak dengan marah. Ye Lang, wanita di belakangmu membantu tiran melakukan kekejaman dan memelihara harimau untuk membuat masalah. Hari ini, aku akan membunuhnya. Bahkan jika kamu datang, itu akan sia-sia. Apakah kamu gila? Setelah mendengar ini, para dewa dari Istana Kekaisaran di samping Gui Dao semuanya tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Lang akan maju dan mengeluarkan anggrek Avenue 7 bintang yang berharga untuk menyembuhkan luka Taois Yue Tianyin. Sebagai hasilnya kali ini, Gui Dao melompat keluar dan berteriak untuk berkelahi dan membunuh. Gui Dao pasti memiliki penyakit otak yang serius karena melakukan ini. Bila hantu, kamu bertindak terlalu jauh. Karena Tuan Ye menyembuhkan luka Yue Tianyin, pasti ada alasan untuk ini. Mungkin kita salah paham dengan Nona Yue Tianyin. Kita semua berada di Istana Kekaisaran Suani dan menghadapi pencekikan para radikal. Wajar saja jika kita harus bersatu. Ghostblade mencibir tidak puas. Alasan. Mendengar tidak sebaik melihat. Kami telah menyaksikan Yue Tianyin membesarkan makhluk di area terlarang dengan mata kepala kami sendiri, apalagi yang bisa kami jelaskan. Ye Lang tetap tidak berkomitmen. Kenapa rasanya seperti Gui Dao tidak mau mendengarkan penjelasannya? Apakah dia punya sesuatu untuk Belum lagi Yue Tianyin, tidak ada alasan untuk memelihara makhluk di area terlarang. Bahkan jika kamu memeliharanya, jadi kenapa? Dia adalah gadis yang sangat sopan dengan kepribadian yang mandiri dan kuat. Apa salahnya dia memelihara beberapa makhluk area terlarang? Siapapun yang kau provokasi akan dipotong satu lengannya. Ghostblade, dasar kau, berhenti mendahului dirimu sendiri. Kamu tidak tahu malu, Tuan Muda Ye benar-benar bajingan. Bagaimana kamu bisa menantangnya? Seekor lalat capung mencoba menggoyahkan pohon, itu melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Jangan lebih baik dari Yue Tianyin atau kamu akan kehilangan jejak kekuatanmu sendiri. Semua dewa domain yang hadir berbicara untuk Ye Lang. Mengkritik Gai Dao secara verbal. Mereka tidak punya alasan untuk membantu Ghostblade. Dibandingkan dengan Ye Lang, Ghostblade tidak memiliki keuntungan apapun. Tentu saja, dia memilih untuk berdiri di kubu Ye Lang. Namun menghadapi adu mulut apakah Ghostblade goyah sama sekali? Kebencian orang lain. Fitnah dari orang lain. Baginya, bukan sumbu yang membuatnya marah dan kehilangan akal sehat. Melainkan obat yang baik yang merangsang hatinya yang pantang menyerah. Semakin banyak orang lain memfitnahmu, semakin kau merendahkanku. Semakin bersemangat dia. Seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Menangis, Ye Lang, aku telah melihat sekilas jalan pamungkas dari pedang. Ghostblade memegang pedang hitam secara horizontal di depannya dengan tampilan angkuh, pupil matanya yang berbentuk pedang bergerak cepat. Pedang ini sangat brilian, disublimasikan secara ekstrim. Di area terlarang jalan utama yang tertinggi aku menyadari teknik harta karun yang disebut-sebut tubuh dewa di depan pedangku ini. Semua adalah jalan kecil. Pedang ini bernama Wuji. Tubuh Ghostblade menjadi rileks. Kendalikan pedang dengan jiwamu. Manusia dan pedang menjadi satu. Manusia adalah pisau dan pisau adalah manusia. Wow, kegelapan pekat menyelimuti dunia tanpa akhir. Tersebar di seluruh langit dan bumi adalah pedang hitam Ghostblade, tetapi jumlahnya terlalu banyak dan terlalu padat. Cukup untuk memenuhi langit. Ye Lang, hati-hati. Yue Tianyin mengingatkan dengan gugup. Ghost, kamu sangat berani. Dewa-dewa dari Istana Kekaisaran bergabung untuk mencoba menghentikan pedang hantu. Sayang sekali pisaunya terlalu cepat. Sangat cepat bahkan dewa domain pun tidak bisa mengejar. Sepertinya telah menembus belenggu ruang angkasa. Berteleportasi di depan Ye Lang, pisau hitam itu menebas leher Ye Lang seperti pisau memotong tahu. Yue Tianyin menutup matanya karena ketakutan. Mata Ye Lang terharu. Banyak dewa domain tidak berani melihat. Pada saat kritis ini, seseorang membuat kesalahan besar. Situasi tegang tiba-tiba pecah. Dewa domain membuka matanya dan melihat ke arah Ye Lang. Rasa dingin menyerbu ke puncak kepalanya, membuat seluruh tubuhnya bergetar. Namun mereka melihat pedang Wuji yang begitu cepat bahkan Dewa Alam Lotus kedua pun tidak dapat melihatnya. Pada saat ini, itu seperti mainan yang memungkinkan Ye Lang menyatukan dua jari dan menggenggamnya dengan erat. Tidak bisa bergerak sama sekali. Bab 1718. Broken Ghost Knife Limber. Master Ye Wat, kekuatan macam apa ini? Cermin Qian Kun ternyata memiliki kekuatan tempur seperti itu. Tuan Ye, apakah kamu akan naik ke langit dan berdiri bahu-membahu dengan matahari? Ketika Dewa Domain Kaisar melihat ini, pupil matanya bergetar hebat. Transformasi pedang hantu telah melampaui harapan mereka. Tanyakan pada dirimu sendiri, jika Dewa Domain ini menghadapi serangan pisau hantu sendirian, mereka tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa selamat. Skenario terbaiknya adalah terluka parah oleh pedang hantu. Kau tahu mereka adalah Dewa Domain. Di antara mereka ada juga banyak dewa dari alam Erlian. Tidak bisa mengalahkan pedang hantu saja sudah membuat mereka merasa frustrasi. Aku merasa semua kultivasiku selama puluhan atau bahkan jutaan tahun telah disalurkan ke anjing itu. Tapi siapa yang menyangka? Bagaimana bisa Ye Lang menerima serangan pedang pamungkas Ghostblade yang merupakan hasil dari realisasinya tentang jalan pedang yang hebat? Dengan begitu mudah.
Hanya 2 jari. Pedang hantu itu dijepit dan tidak bisa bergerak. Sungguh kekuatan yang hebat ini. Mengerikan. Tidak, mustahil. Itu benar-benar mustahil. Gui Dao menatap Ye Lang yang begitu dekat dengannya, matanya merah karena amarah. Sekarang, dia mengendalikan pedang dengan jiwanya. Tetapi dikekang oleh Ye Lang, yang berarti seluruh tubuhnya dengan mudah dikendalikan oleh Ye Lang. Dia menerobos alam langit, mampu mengalahkan Yue Tianyin. Gadis cantik dari klan bulan. Sekarang di depan Ye Lang He masih sangat rentan. Seberapa kuat orang di depanku ini? Mengapa aku bisa mengalahkannya dengan begitu mudah? Hanya berdasarkan kemampuanmu, kamu pikir kamu bisa bersaing dengan Ye Lang? Kamu akan dipukuli habis. Ketegangan di hati Yue Tianyin akhirnya mereda setelah melihat Ye Lang aman dan sehat. Dia mencibir dingin dalam mengkritik kesombongan Ghost Blade sebelumnya. Yang disebut kebanggaan berubah menjadi tamparan keras di wajah Gui Dao sendiri. Tidak memberi Ye Lang kesempatan untuk bertahan hidup, dia menghancurkannya dengan 2 jari. Ghost Blade, kamu terlalu sombong. Dengan kekuatanmu, apakah kamu memenuhi syarat untuk bersaing dengan Master Ye? Mengapa kamu tidak berlutut dan bersujud 2 kali? Dan meminta Tuan Ye untuk memaafkanmu. Dewa Istana Kekaisaran dengan marah memarahi Gui Dao dan memintanya untuk meminta maaf kepada Ye Lang. Pedang hantu itu sangat marah dan pedang hitam yang dijepit oleh Ye Lang meledak dengan suara berdengung. Dan jiwa juga bergetar. Seluruh orang itu tampak dirasuki oleh iblis dan kekuatan Dao meningkat dengan gila-gilaan. Samar-samar, ada gumpalan aura jahat yang mulai membelit tubuh Gui Dao. Kamu membunuh kakak laki-lakiku. Menghina martabatku. Hari ini, Ghost Blade dan kamu tidak bisa didamaikan dari sini. Hanya satu dari kita yang bisa keluar dengan selamat. Pedang hantu itu meraung dan melolong. Energi mengerikan itu naik dengan gila-gilaan, ombak menghantam langit. Dan Dao Agung Pedang meletus dengan suara yang menyedihkan. Ye Lang maju dengan hati yang penuh kasih dan dengan lembut membujuk Ye Lang yang tidak jauh dari sana. Ye Lang, kau tahu situasi seperti apa yang sedang kita hadapi sekarang. Ghost Blade adalah bakat langka dan tidak boleh dibunuh. Jika tidak, kita pasti akan memiliki musuh arogan lainnya. Jika kamu terluka, istirahat saja dan pulihkan diri dan berhenti mengatakan hal-hal tidak berarti. Ye Lang berbalik dan menolaknya dengan dingin. Dia menggunakan 2 jari untuk membukanya secara snap. Ujung pedang hitam yang dibawa Gui Dao bersamanya patah di tempat. Pedang hantu yang jiwanya terjerat dengan pedang hitam menderita kerusakan parah sebagai akibatnya. Seteguk darah kental menyembur ke penghalang di depan Ye Lang dan kabut darah memercik kemana-mana. Jika kamu memotong lengan Yue Tianyin, aku akan memotong keempat anggota tubuhmu. Ye Lang mengangkat tangannya dan menggunakannya sebagai pisau, memotongnya seperti tahu. Fiu, lengan pisau hantu itu terbang ke udara dan meledak menjadi kabut berdarah. Ye Lang mengangkat tangannya lagi dan cahaya mengalir menyebal. Kekuatan luar biasa dari Great Dao mengejutkan bahkan Dewa Domain yang tidak jauh dari sana. Lengan Ghost Blade yang lain meledak menjadi kabut darah lagi dan tidak mungkin pulih dalam waktu singkat. Ghost Blade yang terluka parah sudah kelelahan. Jatuh tak berdaya dari ketinggian. Ding tuan rumah memotong lengan putra takdir dengan pisau hantu dan menghancurkan hati yang tak terkalahkan selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat Destiny Xuan Huang plus 10. Kosong. Ding tuan rumah memotong lengan pisau hantu putra takdir. Dan kemudian menghancurkan hati yang tak terkalahkan selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat Destiny Xuan Huang plus 5000000. Ye Lang merasa puas ketika mendengar perintah sistem. Saatnya Gui Dao, seorang pria langka dan beruntung, berakhir. Kaisar Gagak Emas muncul. Dia juga memiliki target berikutnya untuk terus dieksploitasi. Tentu saja sebelum akhir Ghost Blade. Nilai lebihnya harus diperas habis. Dia juga merasa kasihan pada anggrek jalan 7 bintang yang dia berikan kepada Yue Tianyin. Apakah jurang antara kau dan aku benar-benar... Pedang hantu jatuh dari langit. Mendongak ke wajah Ye Lang yang tampan dan acuh tak acuh bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mendengar kata-katanya, Ye Lang tidak berniat untuk menjawab. Teruslah melambai, Hua Guang sangat brilian. Sebelum pisau hantu itu menyentuh tanah, paha berotot terpotong. Ding tuan rumah memotong salah satu paha dari putra keberuntungan pedang hantu dan memotong jalan ke depan. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 1,500000000. Melihat ini, Ye Lang merasa kasihan padanya dan memohon pada Ye Lang, bahkan jika kamu ingin membunuhnya, kamu tidak seharusnya membunuhnya seperti ini. Ghost Blade tidak akan melakukan itu. Fiu. Ye Lang menyerang lagi, dan paha terakhir dari pisau hantu sebelum berubah menjadi tongkat manusia juga terpotong. Ding, tuan rumah memotong kaki putra keberuntungan dengan pisau hantu. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 1000000. Ding, favorabilitas gadis beruntung Yue Tianyin meningkat tajam. Dia benar-benar jatuh cinta padanya. Posturnya telah meningkat. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 5000000. Melihat Ye Lang melampiaskan amarahnya untuknya dengan cara ini, Yue Tianyin merasa sangat tersentuh. Terutama ketika dia melihat bahwa nasihat baik Ye Lang tidak menghentikan Ye Lang membunuh Ghost Knife. Apa yang ini buktikan? Ini membuktikan bahwa di benak Ye Lang tidak sepenting dia. Semua hal sebelumnya dilakukan dengan sengaja oleh Ye Lang setelah dia berkonflik dengannya.
Dia menggunakan Ye Lan untuk sengaja membuatnya marah. Tetapi jika sesuatu yang penting benar-benar terjadi, seperti lengannya dipotong oleh pisau hantu. Tidak peduli bagaimana Ye Lan berbicara, dia tidak bisa mengubah niat membunuh Ye Lang. Ketika hidupnya terancam, Ye Lan tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Saat ini, Yue Tianyin tidak lagi memiliki kebencian terhadap Gui Dao. Melalui pedang hantu, dia melihat cinta sejati Ye Lang untuknya. Dia bahkan merasa bahwa dia seharusnya tidak menghindar atau membiarkan pisau hantu itu memotong lengannya. Mungkin Ye Lang akan merasa lebih tertekan karena dia begitu tak berdaya dan kesepian. Jika lengannya benar-benar terpotong, Ye Lang mungkin akan memeluknya dan merawatnya dengan baik. Pertama kali aku menangis adalah karena kata-kata Ye Lang, itu bukan tidak mungkin. Yue Tianyin mengepalkan tinjunya sedikit, memegangi mutiara-mutiara kecil yang jatuh di telapak tangannya. Dia sangat menghargainya sehingga dia memasukkan setiap mutiara kristal ke dalam pelukannya dan memutuskan untuk menghargainya 2 kali lipat di masa depan. Sungguh tindakan kanibalistik. Anak manusia kecil ini ternyata memiliki beberapa temperamen yang sama denganku. Aku menyukainya. Tiba-tiba area terlarang ini dipenuhi dengan suasana busuk. Seperti gelombang energi jahat meninggi lurus ke langit dan menutupi matahari. Ye Lan terkejut dan menghampiri sisi Ye Lang. Berkata dengan panik, "Oh tidak, ini adalah Raja Iblis ke-7. Bab 1719 Yue Tianyin bertindak sendiri. Penguasa jahat ke-7. Ye Lang mengangkat kepalanya dan melihat aura jahat Dazuo, ekspresinya masih dingin. Penguasa jahat dari area terlarang yang mirip dengan Ye Feng benar-benar datang ke sini. Apakah pemimpin tertinggi kelompok radikal tidak bisa lagi mengangkat pisau? Atau apakah pemimpin tertinggi kelompok konservatif yang bersembunyi dalam kegelapan menjadi terlalu sombong? Beberapa makhluk tertinggi bahkan tidak bisa membunuh seorang penguasa jahat belaka. TSK, ini benar-benar bukan takdirnya untuk mati. Ye Lang menatap pedang hantu di bawah yang telah berubah menjadi tongkat manusia dan menghela nafas dalam hatinya. Tidak perlu terburu-buru untuk menghapusnya. Pembatasan rahasia ditempatkan di tubuh Ghostblade. Dan sistem itu digunakan untuk menyembunyikan auranya. Bahkan penguasa jahat dari area terlarang tidak dapat mendeteksinya. Dia suka membunuh orang dan menghancurkan hati mereka, terutama saat membunuh putra keberuntungan. Biarkan putra takdir keliru percaya bahwa dia dapat membangun kembali negara dan kemudian memusnahkannya ketika dia paling bangga dan percaya diri. Itu akan lebih sesuai dengan kepentingannya sendiri. Tuan Ye, kita sedang menjadi target oleh master jahat. Penguasa jahat dari area terlarang sebanding dengan Supreme sekarang yang mulia Sein telah terluka parah. Saya khawatir dia tidak lagi mampu bersaing dengan Supreme. Tidak banyak yang bisa kita lakukan, kita harus menunda lebih lama Tuan Ya, mohon segera melarikan diri dari sini. Tuan Ya, jika Anda bisa melarikan diri dan meninggalkan area terlarang, mohon perlakukan ahli waris keluarga kami dengan baik. Semua dewa domain yang hadir siap mati. Setelah Anda menjadi target oleh master jahat, Anda tidak bisa melarikan diri. Lebih baik untuk membantu seseorang. Jika Ye Lang lolos, dia akan menjaga keluarga mereka dan memberi mereka 1 atau 2 tubuh suci atau tubuh suci. Kematian mereka juga memiliki nilai. Jangan khawatir. Ini bukan waktunya untuk bertarung. Ye Lang mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada kelompok dewa domain untuk diam. Dia menatap kumpulan energi jahat dan ingin berkonfrontasi dengan master jahat dari area terlarang yang mirip dengan Ye Feng. Dia sudah menipu 400 hingga 500 juta poin penjahat Tianming Xuanhuang dari Ghostblade yang belum mati. Aku tidak tahu apakah hadiah dari membunuh Ghostblade sang putra keberuntungan dapat mendukungnya dalam membunuh seorang ahli jahat. Dia menantikannya dan merasa penasaran. Swish. Sebelum penguasa jahat dari area terlarang sepenuhnya menampakkan dirinya, seberkas cahaya menyelimuti Ye Lang dan yang lainnya. Waktu berlalu dan ketika Ye Lang dan yang lainnya membuka mata mereka telah tiba di area yang sama sekali asing. Hanya ada beberapa makhluk terlarang di alam kaisar di sekitar. Yang tidak menimbulkan ancaman bagi kelompok itu. Apakah ini mantra penggeser ruang? Sarana yang Maha Esa. Dia benar-benar melarikan diri. Setelah selamat dari malapetaka, semua dewa domain sangat bersemangat. Namun, Ye Lang menoleh dengan ketidakpuasan. Menatap Yue Tianyin dan berkata dengan suara berat, "Apakah kamu masih memiliki mantra pemindah ruang?" Dia sudah bersiap dan telah memasang batasan pada Ghostblade. Segera setelah pedang hantu siap, ia akan membunuh. Hadiah yang begitu besar pasti akan membawa kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan jika dia dikalahkan oleh guru jahat di area terlarang. Dia memiliki sarana untuk melarikan diri dengan aman. Siapa sangka bahwa pada saat kritis ini Yue Tianyin akan merusak segalanya. Ini yang terakhir. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya sebelumnya. Jika kamu menggunakan kartu seperti ini, kamu akan memiliki 1. Yue Tianyin merasa sedikit malu dan tidak berani menatap langsung tatapan menyelidik Ye Lang. Dia pikir Ye Lang marah karena dia menyembunyikan sesuatu. Pipi yang berperilaku baik terkubur di dada yang penuh. Dia ingin menatap bagian atas sepatunya untuk mengalihkan perhatiannya, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa dia berada di alam langit dan bahkan tidak bisa melihat bagian atas sepatunya jika dia menundukkan kepalanya. Kamu masih bersikeras melakukannya dengan cara sendiri tanpa terlebih dahulu membahasnya denganku. Apakah kamu pikir aku akan serakah untuk mantra pengubah ruang? Ye Lang membuat tuduhan marah. Melihat ini, Ye Lang membela Yue Tianyin dan berkata, "Ye Lang, Yue Tianyin juga punya niat baik. Dia adalah master jahat ke-7 di area terlarang. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Supreme Rongdao. Dengan bantuan kita, begitu dia muncul, tidak akan ada jalan keluar." Banyak dewa domain mengangguk dan berkata, "Tuan Ye, tenang, Nona Yue Tianyin melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Aku benar-benar tidak boleh menentang niat baik Nona Yue Tianyin.
Kekuatan agung dari Grid Dao keluar dari tubuh Yue Tianyin dan cahaya bulan yang terang menggantung seperti jumbai. Dia menoleh dan menatap Yelan dengan marah sambil memarahi. Yelan, apa hubungannya perkataan Yelang tentangku denganmu? Aku menyembunyikan mantra perpindahan ruang dan tidak membahasnya dengan Yelang sebelumnya. Itu adalah kesalahanku. Aku bisa mengerti kalau Yelang tidak senang. Jika aku dimarahi olehnya, aku bisa melampiaskan amarahku. Aku berharap bisa dimarahi lebih banyak. Kenapa kau berpura-pura menjadi orang baik di sini? Kapan aku, Yue Tianyin, membutuhkanmu untuk mengatakan sesuatu yang baik di sini? Dia menolehkan kepalanya dan melihat ke arah kelompok Dewa Domain Istana Kaisar, kemarahannya semakin menjadi. Dan kalian, apa yang kalian bicarakan di sini? Beraninya kalian mengatakan hal buruk tentang Yelang. Jika bukan karena Yelang, aku bahkan tidak akan melihat kalian jika kalian dibunuh oleh Tuan Jahat. Jika saja aku tidak melihat kalian semua membela Yelang sebelumnya. Aku tidak akan repot-repot membantunya. Kamu hidup karena Yelang dan kamu menerima anugerah penyelamatan jiwa dari Yelang. Namun, kamu masih di sini untuk mengkritik penyelamatmu. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk melakukan? Yelan dan sekelompok Dewa Domain tercekik tak bisa berkata-kata. Siapa sangka mereka berbicara untuk Yue Tianyin. Alih-alih menyebabkan ketidakpuasan Yelang. Itu menarik tuduhan Yue Tianyin. Oh, siap. Seekor anjing menggigit Lu Dongbin tidak tahu budi baik seseorang. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Sama saja apakah kamu di sini atau tidak. Tidak ada gunanya. Itu hanya akan melepaskan tekanan Dewa Domain dan menarik makhluk tanpa akhir dari area terlarang. Ayo pergi. Yue Tianyin mulai mengusir orang. Aku tidak ingin Dewa Domain Istana Kekaisaran ini terus menjadi bola lampu di sini. Dia ingin sendirian dengan Yelang. Jika Yelang memarahinya, dia tidak akan bisa melampiaskan amarahnya. Kamu juga bisa melampiaskan emosi. Dia telah mengalami hal semacam ini berkali-kali dalam mimpinya. Tidak peduli seberapa tidak puasnya Yelang, jika dia melampiaskan amarahnya belasan atau 20 kali, dia mungkin akan bosan. Ini akan membutuhkan beberapa waktu untuk berkumpul bawa Saint Ladymu bersamamu. Jangan biarkan dia tinggal di sini sebagai beban. Karena dia mengusir orang, Yue Tianyin tentu saja tidak akan mengabaikan Yelan. Beban terbesar ini terlihat sangat mencolok. Kapan giliranmu memberi perintah di sini? Yelang memelototi Yue Tianyin dengan tidak senang. Dia melambai kepada Dewa Domain Kaisar dan meminta orang-orang ini untuk pergi. Dewa-dewa dari Istana Kekaisaran ini memang tidak membantu dan hanya akan meningkatkan risiko menjadi sasaran oleh penguasa jahat dari area terlarang. Tapi dia akan melindungi Yelan dan memastikan keselamatannya. Jika kita membiarkan Dewa Domain ini mengambilnya, siapa yang tahu jika mereka akan dibunuh oleh penguasa jahat dari area terlarang di tengah jalan. Tidak apa-apa jika dia tidak pergi. Yue Tianyin mengangguk patuh dan tidak menentang keputusan Yelang. Setelah Dewa Domain Istana Kekaisaran menyelinap pergi, dia datang ke sisi Yelang dan berbisik di telinganya. Yelang, jika kamu masih marah, cari tempat yang aman nanti dan aku akan membantumu. Bukankah kamu sebelumnya mengatakan bahwa ada orang bernama Lin Youchu yang bisa melakukan Thomas Big Spiral? Meskipun saya belum mencobanya, berdasarkan apa yang kamu katakan, bukan tidak mungkin bagi saya untuk mereproduksi kejayaan Thomas Big Spiral milik Lin Youchu. Juga, pakaian perawat merah muda yang saya kenakan sebelumnya, saya bisa mencobanya dan menunjukkannya padamu. Jangan aku tidak sengaja melakukan itu. Aku hanya berpikir bahwa tuan jahat dari area terlarang mungkin menyakitimu jadi aku menghancurkan jimat itu dengan terburu-buru tanpa menjelaskan kepadamu. Bab 1720 Si Hao vs. Kaisar Gagak Emas. Aku masih lebih suka tampilan pemberontakmu. Yelang memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan mendorong Yue Tianyin yang berusaha menyelinap masuk. Di satu sisi, dia tidak puas dengan sikap Yue Tianyin saat ini dalam melakukan sesuatu. Bertindak tanpa membedakan benar dari salah berarti bertindak atas inisiatif sendiri. Itu mengganggu langkahnya. Rencana untuk membunuh pedang hantu harus ditunda. Di sisi lain, Ghostblade sudah menjadi putra takdir yang ditakdirkan untuk mati. Kaisar Gagak Emas datang dari belakang dan mengisi posisi Ghostblade. Dia tahu perasaan Kaisar Jinwu terhadap Yue Tianyin lebih baik daripada siapapun pikirannya sejelas cermin. Jika Yue Tianyin membiarkannya mengambilnya seperti ini, dia pasti ingin terus menempel padanya seperti orang. Bagaimana aku bisa terus memanfaatkan Kaisar Gagak Emas? Yue Tianyin tidak bisa atau setidaknya tidak seharusnya bertindak begitu proaktif di depan orang lain. Karakternya akan runtuh. Kontrasnya terlalu besar. Kamu suka lagu ini, kan? Wajah Yue Tianyin yang sopan penuh dengan kesadaran. Tidak heran Yelang memperlakukannya seperti itu dalam mimpi reinkarnasi. Ternyata Yelang menyukai gaya ini. Semakin dia melawan, semakin bersemangat Yelang. Mengerti. Yue Tianyin memegang benda berat itu dengan kedua tangan. Dengan leher seputih salju terangkat dengan angkuh, dia berkata dengan acuh tak acuh, kemana kita akan pergi sekarang? Di area terlarang hari ini, para penguasa jahat dan radikal sudah mengincar kita. Jika kita bertindak gegabah lagi, kita hanya akan mati jika bertemu musuh setingkat itu. Yelang, aku tidak ingin kehilangan nyawaku karena kamu. Pergi cari Si Hao dan yang lainnya. Yelang berbicara dengan tenang. Mengeluarkan sebuah topeng dan memakaikannya. Bagi Si Hao dan yang lainnya, identitas Yelan belum bisa diungkapkan. Dalam beberapa hari ke depan, Yelang dan kedua temannya terus mendekati lokasi yang sebelumnya ditandai di area terlarang. Selama periode ini, Yelang membunuh lebih dari 1 juta makhluk di area terlarang di Guan Realem dan memperoleh nilai penjahat Tian Ming Xuan Huang setinggi 1 miliar. Dewa jahat tingkat atas manapun yang Anda provokasi akan diburu.
Untungnya, kekuatan Yelang telah mengalami perubahan yang sangat besar sekarang. Berada di cermin Qian Kun. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan dewa-dewa jahat teratas, tidak sulit baginya untuk melarikan diri. Ada beberapa insiden kecil dalam perjalanan kembali ke mark. Contohnya, memanfaatkan malam hari, Yue Tianyin berulang kali mencoba mencari tempat tinggal Yelang untuk memperbarui hubungan lama mereka dengannya. Sayangnya, karena Yelang perlu pulih dari lukanya. Dia harus tinggal bersama Yelang sepanjang waktu. Ini bola lampu besar yang sangat terang. Pikiran kecil Deyu Tianyin tidak pernah merasa puas sekalipun. Oleh karena itu, kemampuan akting Yue Tianyin menjadi semakin sempurna. Seolah-olah dia menahan amarah dan mengambil kesempatan untuk melampiaskannya. Ketika mereka tiba di area sebelumnya, Yelang dan dua lainnya baru saja menetap. Tidak jauh dari sana, matahari besar terbit perlahan. Itu adalah Kaisar Gagak Emas yang membawa api gagak emas, dan dia datang dengan brutal untuk membunuh. Kaisar Gagak Emas sangat marah dan membunuh. Dia memandang Yelang dan meraung dengan marah. Yelang, pencuri. Hari ini aku akan mengambil nyawamu. Kaisar Gagak Emas mengenali identitas Yelang dan dengan tegas mengeluarkan senjata kekaisaran aslinya, yaitu cermin gagak emas. Bunuh dengan guntur. Api Kaisar Gagak Emas yang membara setelah diberkati oleh cermin berubah menjadi lautan api yang membakar gunung dan laut dan jatuh ke arah Yelang seperti hujan bunga pil. Makhluk di area terlarang akan terluka jika menyentuh mereka dan akan mati jika tersentuh. Api Golden Crow yang mengerikan tidak kalah dengan pedang tak terbatas dari Ghost Blade. Jinwoo, kamu berani. Aku bilang saudaraku tidak mungkin. Jangan sakiti saudaraku. Si Hao mengeluarkannya dari suatu tempat dan mengubah dirinya menjadi naga. Dengan raungan, dia berubah menjadi naga buas dan melambung hingga 90.000 mil. Bergegas menuju Kaisar Gagak Emas yang membara. Dua monster teratas bertarung dengan gila-gilaan. Kemanapun ia lewat, bumi retak dan gunung-gunung runtuh. Bahkan ruang area terlarang mulai terdistorsi. Seberapa kuatkah dua monster tingkat atas ini yang sebanding dengan Dewa Domain Lotus kedua dan bahkan Lotus ketiga? Jelasnya hanya ada dua kaisar setingkat Guandi. Tetapi akibat dari pertarungan itu cukup untuk membunuh bahkan dewa-dewa jahat. Suami, apakah kamu sudah kembali? Xiao Wu memakai masker mendatangi Yelang dan dua lainnya dan memanggil dengan lembut seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Yelang melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu menyembunyikan apapun, kita semua adalah keluarga. Dia menatap pertempuran antara Kaisar Jinwoo dan Si Hao dari kejauhan, menatap Xiao Wu dengan curiga, dan berkata, bukankah kamu akan mencari jalan keluar dari area terlarang? Apa yang terjadi? Sungguh membingungkan mengapa Kaisar Jinwoo memutuskan bahwa dia adalah Yelang. Xiao Wu melirik Yue Tianyin dan Yelan yang mengenakan topeng berhenti dan berkata terus terang Yelang. Kau tidak tahu siapa yang kami temui di jalan. Aku sebenarnya bertemu dengan makhluk dari area terlarang yang sangat mirip dengan Kaisar Gagak Emas. Makhluk itu hanya berada di alam kekosongan yang hancur dan melahap jenisnya sendiri, menyebabkan Kaisar Gagak Emas mencekiknya. Kaisar Gagak Emas tampaknya telah mengalami transformasi. Kekuatannya telah meningkat pesat. Dia bahkan dapat membunuh dewa-dewa jahat tingkat menengah dengan mudah. Kami juga bertemu dengan Meng Yuqi dan timnya. Kami berjalan berdampingan untuk sementara waktu. Meng Yuqi berkata bahwa kamu adalah Yelang dan memberikan penjelasan yang sangat masuk akal. Dia berkata bahwa jika kamu bukan Yelang, tidak mungkin kamu tidak dikenal dengan kekuatan bertarung seperti itu. Dan bahkan lebih tidak mungkin kamu memiliki bakat yang menakutkan seperti itu. Yelan mengerti dan menatap Yelang. Apakah kamu memiliki dendam terhadap Gagak Emas ini? Yelang melirik Yue Tianyin dengan penuh arti. Yelan melihat ini dan mengerti beberapa rahasia. Dia tidak berniat berdebat dengan Yue Tianyin lagi. Dia menunjuk Si Hao, yang masih tidak dirugikan dalam pertarungan melawan Kaisar Gagak Emas yang telah berubah. Dan berkata, lalu mengapa Si Hao membela Yelang? Dia, Xiao Wu menggaruk bagian belakang kepalanya. Merasa sakit kepala, dia sepertinya tidak terlalu memahaminya, dan bergumam. Ketika orang ini mendengar Meng Yuqi mengatakan hal-hal buruk tentang Yelang. Dia langsung menjadi bermusuhan di tempat dan mengusir Meng Yuqi dan kelompoknya sambil mengatakan bahwa dia tidak akan pernah pergi dengan siapapun yang memfitnah Yelang. Namun Si Hao mengatakan bahwa jika dia bertemu Yelang, dia akan memakan dagingnya dan tidur di atas kulit. Ada serangkaian bukti dan analisis yang kuat di depannya, tetapi dia menolak untuk mempercayainya. Sebagai sesama musafir, Xiao Wu secara alami tahu betapa masuk akalnya penjelasan yang diberikan oleh Meng Yuqi dan yang lainnya. Bahkan dia tidak bisa duduk diam saat itu. Dia takut akan dicabik-cabik hidup-hidup oleh Si Hao dan Kaisar Jinwoo yang cemburu pada Yelang. Namun siapa yang menyangka bahwa bahkan dengan bukti yang ada tepat di depannya, Si Hao tetap tidak Dia terus mengatakan bahwa dia ingin melindungi saudara iparnya yang bahkan tidak dia pedulikan untuk dilihat. Xiao Wu menoleh dan melihat Kaisar Gagak Emas dan Si Hao yang saling bertarung dalam pertempuran yang tak terpisahkan. Dia melirik Yelang dan dua lainnya menunjuk ke kepalanya sendiri. Dan berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga, aku sangat curiga ada sesuatu yang salah dengan otak Si Hao. Dia tidak akan mendengarkan nasihat. Patuhi prinsip-prinsip Anda. Saya curiga bahwa bahkan jika Yelang melepas topengnya dan memperlihatkan dirinya kepada Si Hao akan membenarkan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa dia adalah saudaranya, tetapi dia hanya memiliki wajah yang sama dengan Yelang. Ya. Dengan pengalaman sebelumnya dari Kaisar Gagak Emas, dia mungkin berpikir bahwa Yelang adalah makhluk area terlarang yang terlihat persis seperti saudaranya. Bab 1721 Kejatuhan Orang Suci. Itu payah.
Si Hao telah ditipu olehmu dan sekarang Yelan memandang Yelang dengan senyum tak berdaya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa saat itu di istana kekaisaran Xuanyu, Yelang menggertak si Hao begitu parah dan bahkan menggunakan ketiga saudara perempuannya sebagai jaminan. Menjaga mereka di sisinya dan menindas mereka siapa yang menyangka bahwa pada akhirnya orang ini, si Hao, akan sangat melindungi identitas kedua Yelang. Bahkan jika kamu membiarkan kepalamu diperas oleh gerbang istana Kaisar Xuanyu 1800 kali. Kamu tidak akan sebodoh itu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Yelang melakukannya. Dia pantas mendapatkannya. Yue Tianyin menyilangkan tangan, melirik si Hao yang sedang bertarung dan berkata dengan senyum dingin dia sendiri yang mencari gara-gara. Dia memiliki kebencian bawaan terhadap si Hao. Ini adalah perseteruan klan yang tidak dapat diselesaikan. Dia juga dikalahkan oleh si Hao dan dia memiliki keluhan dan merasa dendam. Aku sangat senang melihat si Hao dipermalukan. Melirik ke arah Ye Langjian, Yue Tianyin mendengus dingin untuk melindungi citranya, jangan berpikir terlalu banyak. Aku hanya lebih membenci si Hao daripada aku membencimu. Si Hao adalah pria yang cukup baik. Ye Lang melihat si Hao yang sedang menampilkan sihir naga dan Phoenix yang sangat brilian. Tidak ada rasa bersalah. Dia memang menekan si Hao dan sedikit menipunya. Tapi itu tidak masalah. Dia adalah penjahat. Tugasnya adalah menekan putra keberuntungan. Terlebih lagi, Ye Lang tidak bermaksud untuk memfitnah si Hao dan orang-orang beruntung lainnya, mereka hanyalah orang-orang yang hina. Semakin Anda menekan dan mengejek, semakin anak takdir akan menjerit dan berteriak seperti ayam yang dipompa darahnya. Kegembiraannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Apa yang Ye Lang lakukan akan membantu si Hao untuk terus berjuang demi kemajuan. Jika si Hao bersedia mengambil inisiatif untuk menyelesaikan dendam setelah mengetahui kebenaran, maka dia mungkin mempertimbangkan untuk memberi tanda centang pada si Hao di daftar putih. Setidaknya dalam benaknya, posisinya bisa seperti versi kelas bawah dari Yuanzi. Dan dia bisa hidup dengan tenang. Tentu saja, jika si Hao tidak bersedia mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Ye Lang tidak punya pilihan selain dengan kejam menghancurkan protagonis. Siapa kamu, mengapa kamu begitu dekat dengan Ye Lang, apakah kamu juga ingin mendapatkan tubuh suci? Xiao Wu maju dan menatap Ye Lang yang berdiri di sebelah Ye Lang. Menantangnya dengan ketidakpuasan. Sekarang dia secara nominal adalah istri Ye Lang. Bagaimana mungkin wanita lain diizinkan untuk mendekati Ye Lang? Ye Lang memasang wajah tegas dan aku adalah tuanmu. Sungguh lelucon, kamu adalah tuanku, tapi aku tetap ayahmu. Xiao Wu berkata dengan sinis, apakah kamu tahu siapa tuanku yang mulia Sein dari istana kekaisaran Xuanyu? Dia bertempur hebat dengan Raja Iblis ke-7 di area terlarang beberapa hari yang lalu dan sudah binasa. Meskipun Ye Lang menghiburku dan mengatakan bahwa guru masih hidup, sebagai seorang murid aku tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya guruku dengan karakter guruku. Dia tidak akan pernah membiarkan Raja Iblis ke-7 membunuh prodigi istana kaisar. Dia pasti akan mengorbankan hidupnya demi keadilan. Aku sudah membangun sebuah tugu peringatan untuk tuanku dan kau masih berani berpura-pura menjadi tuanku. Ye Lang tiba-tiba memiliki dorongan untuk menamparkan wajahnya sendiri. Bagaimana bisa dia mengajari murid pemberontak seperti itu? Poin utamanya adalah bahwa semua langkah dihilangkan untuknya. Jika tidak, haruskah dia kembali dan membiarkan Raja Iblis ke-7 membunuhnya lagi? Ye Lang mengalihkan pandangannya dari si Hao dan Kaisar Gagak Emas dan melihat ke arah Xiao Wu untuk memastikan dia memang tuanmu. Bagaimana mungkin? Xiao Wu menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Tuanku, Dewa Tiga Alam Lotus sanggup membunuh Rong Dao tertinggi. Mungkinkah orang dari alam Kaisar Guan di depanku ini adalah guruku? Mungkinkah makhluk area terlarang yang mirip dengan guruku ini berpura-pura menjadi dia? Ye Lang melepas topengnya di depan Xiao Wu, mengambil keuntungan dari si Hao dan yang lainnya yang tidak melihat ke arahnya. Dan kemudian memasangnya kembali. Dia berkata dengan dingin, apakah kau mengenaliku sebagai gurumu? Apakah ada kejahatan dalam diriku? Apakah kamu benar-benar tuanku? Mata Xiao Wu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia melangkah maju dan meraih tangan Ye Lang berkata dengan semangat. Tuan, kamu masih hidup, alammu telah jatuh, dan kamu hanya memiliki cermin samsara. Ye Lang tampak kelelahan dan menghela napas pelan. Guru berhasil melarikan diri dari master jahat ke-7 dan dicekik oleh sekelompok dewa domain. Dan masih hidup berkat penyelamatan Ye Lang. Kalau tidak, dia pasti sudah lama musnah. Guru, jangan khawatir. Meskipun kamu hanya berada di level samsara pasit, sulit bagimu untuk bergerak di area terbatas ini. Tapi aku percaya bahwa selama Ye Lang ada di sini, tidak ada yang akan salah. Jangan khawatir, selama aku Xiao Wu masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkan makhluk apapun di area terlarang berani pamer di depanmu, Xiao Lan. Xiao Wu mengulurkan tangannya yang ramping seputih giok dan menepuk bahu Ye Lan 3 kali. Nama yang dia gunakan terus berubah. Senyum di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan. Sangat bahagia. Akhirnya tiba hari ini ketika dia bisa menunjukkan kekuatannya di depan tuannya. Setelah terlalu lama ditekan, Xiao Wu merasa harinya akhirnya tiba. Xiao Wu. Ye Lan mengerutkan kening dan berteriak marah. Kamu memanggilku Xiao Wu. Kamu seharusnya memanggilku kakak Xiao Wu. Xiao Wu mengulurkan jari dan menggoyangkannya perlahan, menatap langsung ke mata Ye Lan, dan menginstruksikan dengan serius. Xiao Lan, kamu berada di alam samsara, tetapi kakak Xiao Wu berada di alam langit, dan aku juga memiliki tubuh tulang lunak. Aku bisa melawan Dewa Alam Lotus pertama dan selamat dari tangan Dewa Alam Lotus kedua. Orang bijak adalah Guru Xiao Lan Yu mengajari saya kebenaran. Bakti. Sangat berbakti. Sungguh, ketika Yue Tianyin melihat Ye Lan menderita kekalahan besar,
Hatinya terasa lebih manis daripada makan madu. Di kejauhan, kedua putra takdir yang sudah berhenti berkelahi datang satu demi satu. Si Hao menatap Hong Yu dan berkata, Hong Yu berjalan berdampingan dengan saudaraku. Hong Yu tahu lebih baik daripada siapapun apakah saudara adalah Ye Lang atau bukan. Anda tidak percaya apa yang saya katakan. Mungkinkah Anda bahkan tidak percaya pada Hong Yu? jika kita terus bertarung sekali kita memprovokasi penguasa jahat dari area terlarang kita semua akan mati di sini. Kaisar Gagak Emas memandang Yue Tianyin dan berkata, Hong Yue, apakah kamu pikir pria bertopeng ini adalah Ye Lang? Jangan takut jika dia benar-benar pencuri itu. Aku akan mencabik-cabiknya untukmu. Yue Tianyin meliriknya dan mencibir dengan nada menghina. Apakah dia pantas dibandingkan dengan Ye Lang? Mendengar ini, si Hao merasa lega dan berpikir dalam hati, memang benar begitu. Dia pernah salah paham sebelumnya, dan mulai sekarang, dia tidak akan pernah lagi mencurigai saudaranya. Ternyata Meng Yuqi yang menipu kaisar ini. Kaisar Gagak Emas mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata dengan marah, lain kali aku melihat Meng Yuqi, aku akan membuatnya tahu harga karena menipuku. TSK mendengar ini Xiao Wu, yang sedang memegang Ye Lan, bergumam diam-diam di dalam hatinya. Si Hao tidak punya banyak otak. Pria di depannya, yang dipanggil Kaisar Gagak Emas, sepertinya tidak jauh lebih baik. Fakta tepat di depan mata kita tidak sebanding dengan kata-kata Yue Tianyin. Saya lelah. Saya sudah bepergian selama beberapa hari. Mari kita beristirahat selama 1 malam. Yue Tianyin pura-pura menguap, tidak bersedia mengatakan apapun lagi. Kaisar Gagak Emas melambaikan tangannya dan berkata, atas inisiatifnya sendiri istirahat di sini dan cari jalan keluar dari area terlarang, kita akan membahasnya nanti. Ketika dia melihat Ye Lang lagi, dia mencibir sini, seorang lemah dengan beban di sisinya sudah cukup menjadi beban, sekarang ada orang tidak berguna lain yang bahkan tidak bisa mengatasi hidup dan mati. Di area terlarang ini, dia hanya bisa dikatakan mencari kematian. Yue Tianyin berkata dengan dingin diam. Kaisar Gagak Emas tidak marah, dia mengatupkan bibirnya dan memberi isyarat menggorok leher ke arah Ye Lang. Bab 1722, Yue Tianyin bicara cepat. 2 dalam 1. Kamu sangat patuh. Ye Lan menatap Kaisar Gagak Emas yang berhenti berbicara setelah kata-kata Yue Tianyin dan merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Merasa sedih untuknya, jika Kaisar Gagak Emas yang sangat mencintai Yue Tianyin tahu tentang ini. Kebanggaan Yue Tianyin terhadap Ye Lang sekarang hanyalah sesuatu yang sengaja dilakukan oleh, selama Ye Lang bersedia, Yue Tianyin bahkan akan berinisiatif untuk membayarnya. Aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan oleh putra tunggal Gagak Emas Agung. Klan Jinwu telah kehilangan semua muka mereka. Xiao Lanyu harus tetap dekat denganku di area terlarang ini. Hanya dengan cara ini aku bisa melindungi keselamatanmu. Xiao Wu menepuk bahu Ye Lan dengan berat dan memberinya beberapa nasihat dengan nada merendahkan. Kriuk. Ye Lan menggertakkan giginya menatap pengkhianat yang sekarang menindas gurunya. Merasa sangat marah. Setelah jatuh ke dalam situasi di mana dia dipukuli oleh murid-muridnya, dia tidak punya hak untuk bersimpati dengan penderitaan Kaisar Gagak Emas. Kita semua adalah pengembara di dunia ini. Mari kita beristirahat sekarang. Kita tidak tahu makhluk area terlarang mengerikan macam apa yang akan kita temui di masa depan. Kita harus beristirahat dan memulihkan diri terlebih dahulu, lalu mencari jalan keluar. Si Hao mengeluarkan senjata kekaisaran dan meletakkannya di antara pegunungan. Bersama dengan Kaisar Gagak Emas, mereka dengan cepat melenyapkan semua makhluk di daerah terlarang dalam radius jutaan mil dengan kecepatan kilat. Mereka juga memasang banyak batasan dan menyembunyikan tempat ini di daerah terlarang. Kemudian dia tenang dan berdiskusi. Jin Wei akan bersamamu dan kita akan berjaga siang dan malam jika kamu menghadapi serangan dari dewa jahat tingkat tinggi atau di atasnya. Segera melarikan diri. Kaisar Gagak Emas berkata dengan dingin, baiklah, kamu berjaga dulu. Setelah beberapa waktu terpisah dari Yue Tianyin, dia punya banyak hal untuk dikatakan kepada Yue Tianyin. Terutama ketika dia melihat sikap Yue Tianyin terhadap saudara si Hao menjadi semakin acuh tak acuh. Kurasa pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan di antara mereka berdua. Bagaimana bisa lebih aman bepergian dengan saudara si Hao daripada bepergian dengannya? Sebagai perbandingan, kesukaan Yue Tianyin padanya pasti berlipat ganda. Setelah akomodasi ditetapkan, si Hao berjaga-jaga terlebih dahulu. Dalam artefak kekaisaran yang luas, Kaisar Jinwu meninggalkan kediamannya dan mengikuti napas Yue Tianyin sepanjang jalan. Ketika mereka bertemu di sebuah gang di luar koridor, dia menyebarkan semangatnya dan memperingatkan aura lain di sekitarnya. Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia berkata dengan khawatir, Tianyin, bagaimana kabarmu hari-hari ini? Apakah saudara si Hao bersikap kasar padamu? Jika iya, beritahu, dan aku akan mencabik-cabiknya untukmu. Wajah patuh Yue Tianyin penuh dengan cibiran, dan dia berkata dengan nada menghina, apakah kamu pikir dia bisa dekat denganku? Dia masih mempertahankan personanya dan tidak mungkin dia mengungkapkan identitas Ye Lang di depan orang luar. Itu akan menimbulkan rasa jijik Ye Lang. Dia tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi dengan menggunakan mantra perpindahan ruang tanpa izin. Kaisar Gagak Emas mengangguk dengan serius. Betul, bagaimana pecundang itu bisa dibandingkan denganmu, Tianyin? Limbah. Yue Tianyin menyipitkan mata indahnya dan menjadi semakin tidak senang dengan Kaisar Gagak Emas ketika mendengar kata ini. Itu adalah pria Yue Tianyin. Hanya berdasarkan statusnya sebagai Kaisar Gagak Emas, apakah dia layak dipermalukan seperti ini? Dengan kata lain, Ye Lang tidak ingin mengungkapkan identitasnya dan perlu terus menyembunyikannya dari si Hao. Jika tidak, itu akan seperti karakter seperti Kaisar Gagak Emas. Di depan Ye Lang Hei bahkan tidak bisa melakukan 3 gerakan.
Penjahat teratas Istana Abadi Huangzu Putra Tunggal Gagak Emas Agung. Para anak buahnya selalu bertarung melawan para elit. Tianyin, sudahkah kamu mempertimbangkan untuk berpisah sementara? Kaisar Gagak Emas berpura-pura menjadi penyayang, ingin perasaan sejatinya terungkap. Yue Tianyin menahan keinginan untuk muntah dan melambaikan tangannya. Aku masih ada beberapa urusan yang harus Dia berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang, memutar pinggangnya yang ramping. Baru saja dia melihat Ye Lang diseret paksa oleh Xiao Wu. Saya kira saat ini tidak ada lampu yang menghalangi jalan Ye Lang. Dia ingin berganti menjadi seragam perawat merah muda dan pergi mencari Ye Lang. Aku hanya tidak percaya bahwa Ye Lang masih bisa menahannya. Di gang hanya Kaisar Jinwu yang kebingungan yang tersisa. Melihat punggung Yue Tianyin, dia mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa sikap Yue Tianyin terhadapnya telah berubah begitu banyak. Mungkinkah dia melakukan sesuatu yang membuat Yue Tianyin tidak senang? Tidak, Yue Tianyin adalah gadis kesayangan dari klan bulan, dengan tubuh yin yang sangat kuat. Bersama dengan Ji yang dari klannya, Jinwu. Mereka saling melengkapi dan merupakan pasangan yang ditakdirkan. Jangan lewatkan ini apapun yang terjadi. Jika ada kesalahpahaman, itu harus dijelaskan dengan jelas. Yue Tianyin kembali ke kamar menyeka pakaiannya yang rumit, mengeluarkan seragam perawat yang telah diperlihatkan Ye Lang padanya dan mengenakannya. Seragam ketat itu memamerkan tubuh seksi Yue Tianyin sepenuhnya. Lekuk tubuhnya menonjol dan anggun. Sepasang stoking putih bersih yang mencapai paha membuat kaki bulat Yue Tianyin semakin halus dan penuh pesona. Ditambah dengan wajah Yue Tianyin yang berperilaku baik. Ini adalah kontras yang sempurna dengan seragam panas ini. Ini memberikan orang dampak visual yang sangat kuat. Hanya satu lirikan dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk mencambuk Yue Tianyin dengan parah. Agak aneh. Yue Tianyin menatap dirinya di cermin panjang dengan saksama memeriksa pakaiannya dari depan ke belakang dan dari kiri ke kanan. Wanita berdandan untuk menyenangkan diri sendiri. Dia selalu merasa bahwa set pakaian ini sangatlah canggung. Membuatnya tidak dapat beradaptasi dan sangat malu. Seolah-olah ada beberapa hal yang dikurangi. Namun, jika orang yang ingin kau temui adalah Ye Lang, itu bukan hal yang mustahil. Dia menantikannya. Setelah merapikan pakaiannya, Yue Tianyin mengucapkan mantra tembus pandang. Dia tidak berniat memamerkan dirinya dengan pakaian ini di depan Kaisar Gagak Emas atau Si Hao. Hanya Ye Lang yang memenuhi syarat untuk melihatnya. Mencicit. Segera setelah dia membuka pintu, kemajuan Yue Tianyin terhalang. Melihat Ye Lang berdiri di depan pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun dengan senyum jahat dan mulia di wajahnya, dia menghapus mantra tembus pandang dan berkata dengan terkejut di mata indahnya. Ye Lang, kenapa kamu ada di sini? Ye Lang mengulurkan tangannya, mencubit dagu Yue Tianyin yang halus. Menatap wajah cantik itu yang luar biasa sopan dan tidak sesuai dengan kepribadiannya dan berkata dengan jahat, mengapa kamu tidak menyambutku? Melihat ke atas dan ke bawah seragam Yue Tianyin yang sepertinya dibuat khusus untuknya, mata Ye Lang menjadi semakin serakah. Ada wanita cantik yang sedang berdandan. Aromanya seperti bau darah. Yang membuat Ye Lang desar menciumnya dan tidak bisa mengejar. Bagaimana aku bisa melewatkannya? Ye Lang bergegas maju dan membanting pintu kotak hingga tertutup. Dia kemudian mendorong Yue Tianyin ke pintu dan menghembuskan napas panas ke telinganya, berkata, kamu sepertinya terobsesi dengan reinkarnasi abadi dalam mimpi roda kelahiran kembali. Apakah kamu benar-benar ingin memperbarui hubunganmu? Yue Tianyin mengangguk, mata indahnya penuh keseriusan saat dia memeluk pinggang Ye Lang, menyandarkan pipinya di dadanya. Dan berkata dengan lembut, aku tidak ingin melihatmu memperlakukan Ye Lang dengan baik lagi, dan aku tidak ingin melihatmu memarahiku karena Ye Lang. Aku tidak menentangmu. Tetapi kamu tidak seharusnya sengaja membuatku marah, oke? Mari saling memperlakukan dengan hormat dan jujur mulai sekarang, oke? Setelah mengalami pertempuran sebelumnya, Yue Tianyin mampu menghadapi perasaan sejatinya dengan tenang. Setelah keluar dari mimpi roda berputar, dia memiliki perasaan luar biasa terhadap Ye Lang. Tapi dia tidak mau mengakuinya. Bahkan lebih tidak mau menundukkan kepala. Dia tidak mau percaya pada dirinya sendiri dan akan jatuh cinta pada orang jahat yang berulang kali menindasnya. Namun pertempuran sebelumnya dengan Ghost Blade membuatnya menyadari bahwa di hati Ye Lang ada tempat untuknya Yue Tianyin. Aku peduli padanya dan merasa kasihan padanya. Mentalitas yang hanya memperlakukannya sebagai gadis lemah, itu adalah sesuatu yang belum pernah Yue Tianyin miliki sebelumnya. Di luar, Yue Tianyin mungkin adalah gadis klan bulan yang tak terkalahkan, tetapi ketika dia kembali ke Ye Lang, dia hanya ingin menjadi gadis kecil yang riang. Aku juga ingin seseorang mencintaiku. Aku hanya mencintainya sebagai seorang pribadi. Cintai tubuhnya. Sebaliknya, dia menginginkan kualifikasinya dan ingin menggunakannya sebagai alat untuk merevitalisasi keluarga. Di samping Ye Lang, dia merasa untuk pertama kalinya bahwa dia adalah Yue Tianyin. Bukannya alat gadis kesayangan klan bulan. Aku bukan iblis karena kamu memiliki keinginan mendesak di hatimu, aku akan memuaskan keinginanmu. Tindakan Ye Lang menjadi semakin berani. Mendorong lebih jauh. Saya mendengar langkah kaki mendekat di luar rumah. Dia tampak semakin bersemangat. Dan menjadi tidak menyadari hal lain. Yue Tianyin di sisi lain merasakan sesak di hatinya. Dia memegang tangan besar Ye Lang dan berkata dengan lemah, sepertinya Kaisar Jinwu yang lengket telah datang, bisakah kamu menunggu sampai aku mengusirnya sebelum kamu berbicara? Ye Lang tidak berkomentar. Masih mempertahankan semangatnya untuk menaklukkan kota, sering mencibir, dan dengan sengaja berkata dengan nada suram, mengapa?
Di depan kekasih lamamu, Kaisar Gagak Emas, tidak nyaman bagimu untuk memperbarui hubunganmu dengan kekasih barumu, aku. Bukan itu maksudku, hanya saja. Yue Tianyin sangat ingin menjelaskan. Bagaimana Kaisar Gagak Emas menjadi kekasih lamanya? Memang dia sudah mengenal Kaisar Jinwu sebelumnya, tetapi sebelum dia bertemu Yelang, dia tidak berbicara lebih dari 10 kalimat kepada Kaisar Jinwu. Dia tidak pernah memberikan wajah yang baik kepada Kaisar Gagak Emas. Terus terang saja, sebelum bertemu dengan Yelang, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyerahkan dirinya kepada seorang pria di masa depan. Dia siap untuk menjadi kuat sendiri dan menjalani hidupnya sendirian. Bagaimana mungkin ada kekasih lama di hati dan tubuh Yue Tianyin? Hanya ada Yelang. Tidak ada pengecualian. Saya belum pernah memiliki pengalaman seperti itu bahkan ketika saya memiliki kontak dekat dengan lawan jenis. Yue Tianyin ingin menjelaskan. Tetapi Kaisar Gagak Emas di luar sudah bergegas dengan mendesak. Dia sama sekali tidak bisa mentolerirnya dan terus berdebat dengan Yelang. Tianyin, apakah Anda sudah membereskan urusan? Kaisar Jinwu datang keluar kotak Yue Tianyin. Bakat bawaannya memungkinkannya untuk mencium kehadiran orang lain di sini. Sayangnya, aura itu menjadi semakin samar sehingga mustahil baginya untuk membedakannya. Dia juga tidak merasakan bahwa ada orang lain di dalam kotak itu selain Yue Tianyin. Kita hanya bisa berasumsi bahwa ada orang lain yang pernah tinggal di artefak kekaisaran ini. Tianyin, aku tahu kamu ada di sana. Ada sesuatu di hatiku yang ingin aku sampaikan padamu. Jika kamu belum bisa membuat keputusan, kenapa kamu tidak menunggu sampai aku selesai berbicara sebelum membuat keputusan? Kaisar Gagak Emas bersandar di pintu yang terbuat dari batu spiritual tingkat atas, matanya menjadi dalam dan penuh kasih sayang, seolah-olah dia sedang mengingat masa lalu. Bertahun-tahun yang lalu, saya mengikuti ayah saya ke Klan Bulan, di mana saya bertemu denganmu sekali. Saat itu, pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Ayah berkata bahwa kamu adalah gadis cantik dari Klan Bulan dengan tubuh yin yang ekstrim. Dan kamu adalah seorang jenius tiada taraf yang belum pernah muncul di Klan Bulan dalam sejuta tahun terakhir. Dia mengatakan bahwa jika aku bisa menjadi pasangan Taois denganmu, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi kita berdua, dan mungkin aku bisa mencapai Tao Yin dan Yang. Apa yang ayah tidak tahu adalah bahwa bahkan jika kamu, Tianyin, bukanlah gadis kesayangan Klan Bulan, kamu juga tidak memiliki tubuh yin yang ekstrim. Jinwu telah memutuskan bahwa kamu adalah wanitaku, karena aku sudah memutuskanmu sejak pertama kali aku melihatmu. Di dalam ruang pribadi, suara Yue Tianyin menjadi tercekat dan menyakitkan dengan sedikit kejengkelan. Jin. Kamu, itu tidak cukup, Lily, pergi dari sini. Yue Tianyin sangat marah. Apa-apaan yang terjadi di depan Yelang Kaisar Gagak Emas ini membuat keributan seperti itu. Aku sebenarnya ingin mengaku padanya. Kau bercanda. Pernahkah dia tersenyum pada Kaisar Gagak Emas sebelumnya? Atau apakah ada perjanjian dengan Kaisar Gagak Emas? Aku tidak pernah memberinya muka yang baik ataupun memberinya kesempatan dengan membuat ancaman tidak langsung. Dari mana orang ini mendapatkan keberanian untuk mengaku padanya? Jika Yelang salah paham dan berpikir bahwa dia benar-benar memiliki hubungan dengan Kaisar Gagak Emas sebelumnya. Jadi bagaimana dia bisa membela diri? Bahkan jika aku melompat ke sungai takdir yang panjang, aku tidak bisa menghapus ketidakadilan ini. Yue Tianyin mengangkat wajahnya yang patuh, matanya yang berair penuh dengan belas kasihan. Sepertinya dia sedang memohon pada yang berdiri agar tidak salah paham padanya. Jangan percaya kepura-puraan kasih sayang Kaisar Gagak Emas. Sama sekali tidak ada keterikatan emosional antara dia dan Kaisar Gagak Emas. Itu semua hanyalah angan-angan Kaisar Gagak Emas. Oh Yelang memiliki senyum di wajahnya yang sehangat angin musim semi. Dia masih seramah seperti sebelumnya. Dan mengambil inisiatif untuk memenuhi keinginan Yue Tianyin. Kaisar Gagak Emas di luar pintu tidak berkecil hati. Dia telah mencapai alam seperti itu dan dia adalah putra tunggal Gagak Emas Agung. Wanita seperti apa yang belum pernah kau lihat? Ambil contoh Istana Abadi Huangzu, ada banyak sekali wanita berbakat yang ingin menawarkan diri kepadanya. Siapa lagi? Hanya Yue Tianyin yang memasuki hatinya. Dia adalah pasangan Taois yang telah dia pilih. Bagaimana kamu bisa menyerah hanya karena satu atau dua kata penolakan? Mungkin. Itu karena Yue Tianyin belum mengerti perasaan antara pria dan wanita. Mungkin juga Yue Tianyin malu dan tidak mau menghadapinya. Mungkin juga. Tianyin. Kau tahu betapa hebatnya monster aku di dunia luar. Bahkan di Istana Abadi Huangzu, statusku hanya lebih tinggi dari Si Hao. Tapi di depan, aku selalu sangat kooperatif, bahkan rendah hati. Selama kamu mengatakan sesuatu, aku pasti akan mengingatnya di dalam hati dan tidak akan pernah melanggar perintahmu. Terkadang, aku merasa seperti bukan diriku sendiri, tetapi ketika aku memikirkan fakta bahwa orang yang dapat membuatku menundukkan kepala adalah kamu, Tianyin. Semua ketidakpuasanku menghilang. Tianyin, tidak bisakah kamu memahami perasaanku? Tianyin. My love for you, don't you feel it yet? Kaisar Gagak Emas mengungkapkan kasih sayangnya yang mendalam dan menjadi semakin bersemangat. Tampaknya pada saat ini, dia ingin merobek dadanya. Letakkan hati sejati yang membara itu di depan Yue Tianyin dan biarkan dia melihatnya dengan saksama. Sebuah suara tumpul terdengar di dalam kotak. Sepertinya Yue Tianyin tidak tahan dengan perasaan sejatinya dan membenturkan kepalanya ke pintu. Tianyin, mengapa kamu membenturkan kepalamu ke pintu tanpa mengatakan apapun? Mengapa kamu begitu bersemangat? Kaisar Gagak Emas tidak mengerti apa maksudnya dan berdiri di luar pintu. Bingung. Aku tidak tahu apakah tindakan Yue Tianyin itu baik atau buruk. Sebenarnya dia tidak mengerti masalah ini.
Ini adalah pertama kalinya dan tidak ada presidennya. Yue Tianyin menggigit bibirnya dan berkata dengan suara malu Jin. Cukup, pergi dari sini. Bukan dia yang bersemangat, Yue Tianyin. Ada orang lain. Dia tidak tahan Kaisar Gagak Emas masih berada di luar. Cara dia terlalu depresi. Ini akan runtuh. Oke, karena kamu yang bilang Tianyin. Maka saya secara alami akan puas saya bisa pergi, tetapi saya tidak akan pernah menyerah pada masalah ini. Kaisar Gagak Emas tidak berkecil hati. Dia berkumpul kembali dan menunggu sampai lain waktu untuk mengungkapkan perasaan sejatinya. Tepat setelah mengambil beberapa langkah, tiba-tiba Yue Tianyin di dalam kotak berbicara lagi. Kali ini, suara Yue Tianyin menjadi jernih. Dia tidak lagi ragu-ragu atau gagap. Dia berbicara terputus-putus dan lancar. Tidak. Jangan pergi terburu-buru, lanjutkan, bicaralah dengan cepat. Bab 1723 Dua Putra Keberuntungan Bertarung. Yue Tianyin menekan rasa malunya dan mendesaknya dengan tidak senang. Dia sudah mengerti maksud Yelang. Dia hanya ingin dia benar-benar memutuskan hubungannya dengan Kaisar Gagak Emas. Karena Yelang bersedia, dia akan memenuhi keinginannya. Biarkan Kaisar Gagak Emas kehilangan muka di depan Yelang. Ini adalah Kaisar Gagak Emas yang tidak mengetahui cerita sebenarnya sangat gembira dan berpikir dalam hati. Pasti Yue Tianyin berubah pikiran dan ingin menguji ketulusannya. Selama dia terus berbicara, Yue Tianyin mungkin setuju untuk tinggal bersamanya selamanya. Tianyin, kamu tahu bahwa aku selalu menyukaimu. Contohnya, dulunya dengan temperamenku yang panas, aku pasti sudah menghancurkan saudara Si Hao menjadi abu. Tetapi kata-katamu di depan orang lain mampu menentukan tindakanku dan membuatku melepaskan niat membunuhku. Demi kamu, aku bersedia melepaskan apa yang disebut identitas iblisku. Demi kamu, apa yang disebut wajahku tidak layak disebut. Selama aku bisa bersamamu, aku bersedia melakukan apa saja. Kaisar Gagak Emas penuh dengan gairah dan sedang mengungkapkan perasaan sejatinya. Bersandar di pintu, Kaisar Gagak Emas tidak bisa lagi menahan diri dan ingin menghancurkan pintu yang terbuat dari batu roh tingkat atas ini menjadi berkeping-keping. Dia ingin memasuki kamar Yue Tianyin dan memberitahu Yue Tianyin kebenaran secara langsung. Aku ingin memeluk Yue Tianyin dan mengatakan kata-kata ini selamanya. Di dalam kotak Yue Tianyin tidak mengatakan apa-apa, hanya suara kepala yang terbentur pintu yang terdengar. Sepertinya setelah mendengar kata-kata ini, Yue Tianyin kehilangan akal sehatnya karena malu dan melampiaskan emosinya. Sudah hampir waktunya Tianyin tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan akan membuka pintu untuk segera melihatku. Mata cerdik Kaisar Gagak Emas berputar 3 kali. Menjadi semakin bersemangat. Dia tahu dalam hatinya bahwa saat ini dia perlu menambahkan bahan bakar ke api. Menambahkan bahan bakar ke api membuat Yue Tianyin tidak dapat mengendalikan diri. Pada saat itu dia dan Yue Tianyin secara alami akan dapat berhasil. Siapa tahu dia mungkin bisa memenangkan hati sang wanita cantik malam ini. Masalahnya sudah selesai bahkan jika Yue Tianyin sudah mendapatkan kembali kewarasannya. Sudah terlambat untuk menyesal. Tianyin. Saya berasal dari klan Gagak Emas dan saya diberkati oleh alam dengan tubuh yang sangat yang. Saya tidak cocok dengan tubuh yin ekstrim klan bulan Anda. Di akar dunia Xuan Huang. Kita adalah pasangan yang dibuat di surga. Kamu bepergian dengan saudara Si Hao kali ini, jadi kamu seharusnya tahu betapa tidak bergunanya si jenius ini dibandingkan denganku. Jangan khawatir, selama kamu bersama Mimi Ayah pasti akan membantu klan bulan dengan sekuat tenaga, siapa tahu dia bahkan mungkin bisa menjadikan klan bulan tamu terhormat Istana Abadi Huangzu. Pernikahan antara kedua suku kita akan saling melengkapi dan membawa 100 manfaat tanpa kerugian apapun. Yue Tianyin di dalam kotak mendengar ini dan berteriak dengan marah, jangan sebut dia. Dia tidak akan membiarkan siapapun memfitnah atau mencemarkan nama baik Ye. Kaisar Gagak Emas tidak mengerti apa maksudnya, jadi dia mendorong ular itu ke dalam tongkat dan melanjutkan, Tianyin, aku tahu kamu marah padanya. Tapi kamu harus tahu bahwa jika kita bersama musuhmu, juga musuhku, aku akan melenyapkan musuh yang ingin kamu singkirkan untukmu termasuk Si Hao. Orang itu membawa aib bagi klan bulanmu, cepat atau lambat aku akan menginjak-injak dia di bawah kakimu untukmu. Ada juga pria bernama Yelang dari Istana Kekaisaran Xuan Yu. Orang luar mengatakan bahwa dia adalah monster langka di dunia Xuan Huang sepanjang zaman. Bagi orang lain, Yelang memang mulia dan tak tergapai, tetapi bagi klan Gagak Emasku, dia dilahirkan dengan kehendak langit dan bumi. Tidak peduli seberapa jahat dia, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan klan seperti klan Gagak Emasku? Aku akan menghancurkan Yelang berkeping-keping untuk. Yue Tianyin menyandarkan dahinya yang halus ke pintu dan mencibir dalam hatinya. Giling Yelang menjadi abu. Hanya mengandalkan Gagak Emas. Dia tidak tahu bahwa di mata Yelang, Gagak Emas hanyalah mangsa. Dipermainkan oleh orang lain tanpa menyadari. Desis. Tiba-tiba, aku merasakan. Yue Tianyin menggigit bibirnya, menarik napas dingin, dan mendesak Kaisar Gagak Emas di luar dengan suara tidak puas dan dingin. Terus bicara, bicara lebih cepat. Kaisar Gagak Emas segera setuju. Tianyin, perasaanku padamu disaksikan oleh langit dan bumi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 1000. Tianyin, aku sudah jatuh cinta tanpa harapan padamu sejak pertama kali aku melihatmu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 100002. Tianyin, untukmu aku akan menghancurkan orang-orang seperti Yelang menjadi debu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 100003. Tianyin,
Ding selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 10000012. Ding selamat kepada host karena telah memicu amplifikasi keterampilan pasif. Selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 110000. Aku tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, tetapi Xiao Wu dan Yelan sudah berkumpul di luar pintu Yue Tianyin. Melihat kaisar gagak emas yang sedang menyatakan cintanya, hatiku dipenuhi dengan simpati. Orang ini benar-benar tergila-gila. Jika kamu terus seperti ini, kurasa bahkan jika Yue Tianyin menunjukkan kehamilannya, Kaisar Jinwu tetap tidak akan bisa melepaskannya, kan? Panggil. Kaisar gagak emas sedang bersandar di pintu. Dia sudah memperhatikan Xiao Wu dan Yelan, tetapi dia hanya mengubah alamatnya dan tidak menganggap mereka serius. Selama Yue Tianyin setuju dengan cintanya, mengapa dia harus takut pada tatapan sampah ini? Itu bisa dihancurkan hanya dengan mengangkat tangan. Hong Yu. Semua yang saya katakan berasal dari hati. Kaisar gagak emas banyak bicara dan sekarang mulutnya kering. Masih belum ada respons dari Yue Tianyin. Dia sangat ingin memasuki kamar Yue Tianyin dan berbicara dengannya dari lubuk hatinya. Jinwu, waktu rotasi telah tiba, giliranmu untuk berjaga. Si Hao, yang baru saja kembali dari luar senjata kekaisaran, mendesak dengan ekspresi dingin. Kaisar gagak emas menunjukkan ketidakpuasan di wajahnya dan berkata dengan dingin. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku memiliki sesuatu yang penting? Di kamar pribadi, suara dingin Yue Tianyin keluar tanpa emosi. Jinwu. Aku sudah tahu perasaanmu, tapi ini masalah antara dua orang, dan tidak bisa dicapai hanya dengan angan-angan. Kamu orang yang baik. Dan aku percaya kamu pasti akan bertemu dengan jodoh yang baik. Kata-kata tegas Yue Tianyin seperti pisau tajam yang menusuk dada kaisar gagak emas. Mencabut jantungnya dan meninggalkan luka. Kemunculan Si Hao seperti menabur segenggam garam ke luka. Sangat sakit dan menusuk hatiku. Si Hao. Kaisar gagak emas sangat marah. Saya pikir perubahan sikap Yue Tianyin sepenuhnya karena kemunculan Si Hao. Jika bukan karena perseteruan keluarga dengan Si Hao, Deyu Tianyin pasti sudah mendapatkan kembali kewarasannya dan mengesampingkan perasaan pribadi. Bagaimana mungkin pengakuan tulusnya tidak berhasil? Bagaimanapun, semua ini adalah kesalahan Si Hao yang menyebabkan dia gagal. Dia tidak akan menyerahkan Yue Tianyin. Namun, dia tidak akan pernah memaafkan kesalahan Si Hao. Cukup, jika kalian berdua ingin bertarung, pergilah keluar dan lakukan itu daripada melompat-lompat di depanku. Yue Tianyin mendesak dengan dingin dan mulai mengusir orang. Yue Tianyin merasa lemas seluruh tubuh saat ini. Aku hanya ingin berbaring dengan tenang di pelukan Yelang sebentar lebih lama. Aku tidak ingin mendengar tentang perselisihan ini lagi. Dan aku tidak ingin terlibat dalam perang. Dari awal hingga akhir dia tidak pernah menyerah pada Kaisar Gagak Emas. Jika kamu tidak mau. Tidak pernah diberi kesempatan. Dari lahir hingga sekarang, satu-satunya pria yang diakui Yue Tianyin hanyalah Yelang. Dia hanya mengizinkan Yelang untuk memasuki hati dan tubuhnya. Bab 1724 guru jahat datang lagi, menargetkan Yelang. Semakin acuh Yue Tianyin terhadap Kaisar Gagak Emas. Semakin Kaisar Gagak Emas menjadi dendam terhadap Si Hao. Matanya bersinar merah saat dia dengan marah berkata dengan suara berat, Si Hao, masih belum ada pemenang antara kau dan aku. Di Istana Abadi Huangzu, makhluk-makhluk tertinggi itu tidak akan mengizinkan kau dan aku untuk bersaing satu sama lain. Bagaimana kalau kita bertarung di area terlarang ini? Dia sudah lama ingin bertarung dengan Si Hao. Letakkan di bawah kakimu. Kali ini kegagalan dalam cinta membuatnya secara bertahap kehilangan kewarasan. Aku hanya ingin menekan Si Hao ke tanah dan menggosoknya dengan keras. Justru itu yang saya maksud. Si Hao mengepalkan tinjunya karena tidak puas. Kaisar Jinwu kesal karena gagal dalam pengakuannya kepada Hong Yu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Akhirnya aku menemukan saudaraku dan mengetahui kabar baik bahwa dia selamat dan sehat. Namun entah kenapa muncul seorang kakak ipar di samping saudaraku. Setelah kakak ipar itu muncul, sepertinya ada jarak antara dia dan saudaranya dan mereka tidak lagi sedekat sebelumnya. Kakak iparnya menjadikannya kakak laki-lakinya dan dia tidak lagi punya hati untuk peduli tentang persaudaraan itu. Dia tidak bisa marah pada saudara iparnya. Mungkinkah aku bahkan tidak bisa melampiaskan amarahku pada Kaisar Gagak Emas? Mari kita pergi bersama. Kaisar Gagak Emas berubah menjadi pelangi cahaya. Dengan Si Hao mengikuti dari dekat di belakang, melanjutkan pertarungan sebelumnya yang hasilnya belum diputuskan. Dua pelaku kejahatan dari Istana Abadi Huangzu ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Mereka adalah harta langka dari dunia besar Xuan Huang. Aku benar-benar tidak ingin mereka bertarung sampai mati. Yelan melihat punggung kedua putra keberuntungan itu dan mulai menghela napas lagi, merasa emosional. Xiaolan, hal-hal ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu campuri saat ini. Jika kamu ingin menonton keseruannya, beritahu aku. Bagaimana mungkin aku tidak mengajakmu untuk menonton Xiao Wu terus bertingkah nakal di samping Yelan dengan senyum di wajahnya. Bawa aku ke sana, kata Yelan dengan suara berat. Dia tidak punya niat untuk ikut bersenang-senang dengan Xiao Wu. Setelah bergaul satu sama lain, terlihat bahwa Xiao Wu hanya pandai berbicara, yang Yelang sebut omong besar. Tidak ada ruang lain untuk perambahan lebih lanjut. Dia bisa bertahan jika dia sedikit bersabar menghadapinya. Kamu harus mengatakan sesuatu, jika tidak, bagaimana aku bisa tahu apakah kamu ingin pergi atau tidak? Xiao Wu menatap Yelan dengan niat jahat. Alis heroik Yelan berkedut hebat beberapa kali dan dia berkata dengan suara teredam. Mencicit. Xiao Wu melambaikan tangannya untuk mengatur formasi teleportasi jarak pendek memindahkan Yelan dan mengejar ke arah Kaisar Jinwu dan Si Hao.
Di dalam kotak, Yue Tianyin menyeka sudut mulutnya dan bergerak ke atas dari kaki Yelang. Bersandar di lengan Yelang, dia berkata dengan lembut. Si Hao dan Jin Wu sedang bertarung. Yelang dengan santai memadamkan puntung rokok mencubit dagu halus Yue Tianyin dengan main-main menatap wajah yang berperilaku baik dan memerah itu. Dan berkata, apakah kamu enggan membiarkan si Hao pergi, atau kamu enggan membiarkan Jin Wu terluka? Tidak mungkin. Kuharap mereka mati bersama. Yue Tianyin berkata dengan tulus dan kemudian berkata dengan kekhawatiran di matanya, tapi kedua orang ini jahat. Dan perang di sini pasti akan menjungkir balikan wilayah ini. Dengan cara ini, kita juga akan secara pasif ditempatkan dalam bahaya. Yelang tidak peduli. Bagaimana bisa ada keselamatan saat berjalan dengan putra keberuntungan? Bukankah orang-orang seperti putra keberuntungan identik? Namun, setiap kali aku bisa mengubah bahaya menjadi peluang. Terus mendapatkan keuntungan darinya, membuat terobosan, dan berusaha untuk membuat kemajuan. Sayang sekali kali ini dia bertemu dengan pemburu ini. Putra takdir. Biarkan dia mendapatkan banyak manfaat darinya. Ding nilai keberuntungan dari putra keberuntung. Kaisar Jin Wu telah menurun selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 80000. 000. Ding cinta Kaisar Gagak Emas keturunan takdir. Telah diambil alih oleh tuan rumah selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan medali. Pupa jangkrik selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 7000. 000. Ding putra keberuntungan Si Hao dan putra keberuntungan Kaisar Jin Wu memiliki dendam terhadap Ho selamat kepada Hos karena mendapatkan nilai penjahat takdir Xuan Huang plus 5. Kosong. Mendengarkan suara mekanis dingin dari sistem. Kali ini, Yelang memeras sejumlah besar nilai penjahat Tianming Xuan Huang sebesar 2 miliar dari Kaisar Gagak Emas. Seberapa kaya dia? Pakai bajumu. Hanya aku satu-satunya yang bisa melihat seragam perawat itu. Yelang menepuk pantat montok Yue Tianyin dan mendesaknya untuk mengenakan pakaiannya. Kenapa kamu terburu-buru? Tidak akan menjadi masalah jika Si Hao atau Kaisar Jin Wu mati. Yue Tianyin bersandar di pelukan Yelang dengan menggoda enggan untuk bangun. Aku ingin melanjutkan dan mengalami momen kehangatan ini. Setelah meninggalkan mimpi reinkarnasi, Yue Tianyin menemukan bahwa pengalaman reinkarnasi selama keabadian adalah kehidupan yang paling dia inginkan. Aku menghargai setiap menit dan setiap detik yang kuhabiskan bersama Yelang. Jika kamu tidak pergi, sesuatu yang buruk akan terjadi. Yelang mengeluarkan satu set pakaian ketat dari ruang sistem dan melemparkannya ke Yue Tianyin. Baru saja dia menerima pengingat lain tentang firasat bahaya tingkat dewa. Itu berarti bahaya datang lagi. Dia sedang menjadi target. Jika kamu tidak lari sekarang, sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Yue Tianyin bangun dengan malas dan melihat ekspresi serius Yelang, dia tidak berani menunda. Dia dengan cepat mengganti pakaiannya. Dan bersama dengan Yelang, dia berubah menjadi cahaya pelangi dan menjauh dari senjata kekaisaran ini. 10 napas setelah mereka berdua meninggalkan senjata kekaisaran. Gunung-gunung yang mengelilingi senjata kekaisaran menggeliat seperti belatung yang dengan gila melahap senjata kekaisaran. Penghalang luar hancur dalam sekejap dan bahkan senjata kekaisaran dengan batu abadi sebagai intinya benar-benar dilahap. Bang! Sebuah cakar raksasa membelah langit dan menghantam pegunungan. Belatung yang menggeliat tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping oleh cakar ini. Tidak ada manusia yang bisa lolos dari tangan tuan jahat ini tanpa terluka. Di atas wilayah itu aura jahat yang luar biasa melolong dan ombak menghantam langit. Tubuh penguasa jahat yang menghalangi langit dan matahari berkumpul di langit di atas area terlarang ini. Itu tidak lain adalah master jahat ketujuh yang telah melukai Yelan parah. Saudara, Tianyin. Si Hao dan Kaisar Gagak Emas bertarung dengan sengit dan ketika Raja Iblis ketujuh tiba. Mereka saling bertarung satu sama lain, keduanya lupa tentang pertahanan dan terkena serangan masing-masing dan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Dia tidak peduli tentang luka-lukanya sendiri, juga dia peduli tentang menyembunyikan identitasnya. Kedua putra takdir itu mengejar senjata kekaisaran yang meledak dengan mata merah. Gunung-gunung runtuh dan senjata kekaisaran benar-benar tertelan. Belum lagi sosok Yelang dan Yue Tianyin, bahkan sisa-sisa senjata kekaisaran pun tidak dapat ditemukan. Saudara, kau membunuh saudaraku. Aku ingin kau mati, aku ingin kau mati. Seluruh tubuh Si Hao gemetar hebat, rambutnya berdiri karena marah. Dan matanya merah karena dipenuhi darah. Aura di sekelilingnya terus meningkat. Jelas bahwa dia baru saja naik ke alam langit, tetapi kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari dewa alam 3 lotus biasa. Tianyin. Kaisar Gagak Emas seperti orang gila yang mencoba menekan aura senjata kekaisaran yang tersisa. Sepertinya senjata kekaisaran adalah perwakilan dari Yue Tianyin. Sayangnya, sekeras apapun dia mencoba, dia tidak bisa menangkap bahkan sedikit pun fragmen senjata kekaisaran yang ternoda aura Yue Tianyin. Tuan jahat harus mati jika dia membunuh Tianyin. Kaisar Gagak Emas dikelilingi oleh kobaran api. Dan dia berubah menjadi burung api raksasa, bahkan tubuhnya mulai meleleh. Bersama dengan Si Hao, dua putra takdir yang mengerikan bergegas menuju Raja Iblis ketujuh di langit. Bang! Bang! Penguasa jahat ketujuh menjentikkan. Mereka mengenai Si Hao dan Kaisar Gagak Emas masing-masing. Keduanya bergegas pergi ke arah yang berlawanan seperti meteor yang jatuh. Tubuh mereka hancur dan darah menyembur keluar dari mulut mereka.
Hei, dia belum mati. Anak bernama Yelang ini agak aneh. Penguasa jahat ketujuh bergumam pada dirinya sendiri dan mengulurkan tangannya untuk meraih sesuatu yang jauh. Potongan ruang yang dia dapatkan terbatas dan dia menahan ruang itu dan Yelang serta dua lainnya bersama-sama di depannya, berniat untuk menghadapi mereka dengan benar. Bab 1725 domba gemuk yang kau besarkan, hanya kau yang bisa membantainya. Jangan sakiti saudaraku. Si Hao mengubah dirinya menjadi naga. Dan teknik True Phoenix juga sedang diaktifkan. Naga dan Phoenix bernyanyi bersama. Energi luar biasa dari teknik sihir berubah menjadi gelombang besar dan melesat langsung ke langit. Dia menerjang ke arah penguasa jahat ketujuh. Berusaha untuk membeli cukup waktu bagi Yelang untuk melarikan diri. Kaisar Gagak Emas sama-sama tidak ingin kalah dan dia bersinar terang, mengabaikan luka parahnya. Dan terus memancarkan api yang membakar. Sebagai anggota klan Gagak Emas, mereka dilahirkan dengan kehendak langit dan bumi. Dengan setiap gerakan, kekuatan Tao yang dahsyat meledak. Kerusakan mengerikan yang ditimbulkan oleh kedua putra keberuntungan itu hampir sebanding dengan kerusakan yang disebabkan oleh Dewa Domain teratas. Bahkan jika dibandingkan dengan Yelan He, dia hanya sedikit. Beraninya kau semut rendahan bersikap begitu arogan di depan tuan jahat ini. Teriakan marah Raja Iblis ketujuh. Dia sudah tidak senang karena dia telah membiarkan Yelan melarikan diri dari tangannya sebelumnya. Seberapa marahnya dia melihat dua orang alam Cangkiong belaka berani melompat-lompat di depannya. Hancurkan itu untukku. Cakar raksasa Raja Iblis ketujuh menutupi langit dan matahari. Dan menamparkan Kaisar Gagak Emas dan Si Hao di bawah secara bersamaan. 5 cakar berubah menjadi pilar tebal dan dengan ganas menekan dua putra takdir. Bang bang. Di depan majikan jahat, baik Si Hao maupun Kaisar Gagak Emas tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia dipukul oleh pilar raksasa dan dipaku ke tanah, darah menyembur keluar dari mulutnya dengan liar. Energi jahat yang mengerikan itu meresap dan mulai menggerogoti kedua putra takdir itu, berusaha menginfeksi mereka. Tidak, aku tidak boleh kalah sekarang. Kakakku tidak boleh mati, aku tidak bisa membiarkannya mati di depanku. Mata Si Hao merah karena marah, dan ada keinginan yang berjuang dalam benaknya. Namun kemudian, pikiran tak terduga lainnya mulai muncul. Itu Yelang, bukan saudaraku. Bahkan tuan jahat memanggilnya Yelang, orang itu menipu saya. Tianyin, kita tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada Tianyin. Kaisar Gagak Emas berusaha keras untuk mengangkat pilar raksasa tapi gumpalan energi jahat mengalir di sepanjang tubuhnya yang rusak dan ke anggota badan serta tulangnya. Mengapa Tianyin bersama Yelang, mengapa mereka begitu dekat? Mungkinkah Yelang dan Tianyin memiliki hubungan yang tidak biasa? Semua wanita yang mengkhianatiku harus mati, semua harus mati. Invasi energi jahat menantang kewarasan Si Hao dan Kaisar Jinwu. Mereka menjadi kasar dan kejam dan ingin melakukan pembantaian gila. Di samping Raja Iblis ketujuh, seorang pria yang dikelilingi oleh roh-roh jahat berjalan keluar dengan pisau hitam di punggungnya. Dia menatap Si Hao dengan mata dingin dan berkata dengan nada menghina, Si Hao, kau benar-benar bodoh, kau terus memanggilnya saudara. Tetapi kamu tidak tahu bahwa itu adalah Yelang yang berpura-pura menjadi dirinya. Kedua wanita yang mengikutinya bukanlah orang lain. Yang satu adalah Xiao Wu dari Istana Kekaisaran Xuan Yu dan yang lainnya adalah Yelan. Orang suci dari Istana Kekaisaran. Selama kamu membuka topeng kedua wanita itu, kamu akan tahu betapa buruknya Yelang menipumu. Orang yang terjerat aura jahat itu bukanlah orang lain. Melainkan pedang hantu yang sebelumnya berubah menjadi tongkat manusia. Pada saat ini ia telah menumbuhkan anggota tubuh secara liar di bawah bantuan aura jahat dari Raja Jahat ketujuh. Kekuatannya 3 poin lebih kuat dari sebelumnya. Yang disebut menghitam 3 poin lebih kuat persis seperti ini. Kamu di sini untuk membeli waktu agar Yelang melarikan diri. Apa kamu tahu bahwa dalam benak Yelang, dia hanya memanfaatkanmu untuk melarikan? Selama dia bisa selamat, bahkan jika kalian semua mati di sini, apa pedulinya? Gui Dao berbicara dengan nada menghina. Tidak menganggap serius Si Hao dan Kaisar Gagak Emas. Pupil matanya yang berbentuk pisau dipenuhi aura jahat tebal seperti kabut. Sudah terjebak dalam kesulitan, tidak dapat melepaskan diri. Diam. Di kejauhan, cahaya pelangi menyemburat keluar. Sihir kilin digunakan. Dan cakar kilin yang bisa merobek langit dan bumi meraih pisau hantu itu dengan ganas, ingin memotongnya menjadi berkeping-keping. Kamu adalah jenderal yang kalah, namun kamu berani menantangku. Gui Dao mengeluarkan pisau hitamnya, mengayunkannya dengan santai, dan menjatuhkan Yue Tianyin ribuan mil jauhnya. Pupil matanya penuh dengan kesombongan. Seseorang dari dunia Xuan Huang yang dikorosi oleh energi jahat berani membuang air kotor di sini. Yue Tianyin memelototi pedang hantu dengan jijik yang luar biasa. Di antara kelima jarinya, energi aneh dan tidak jelas dari cakar kilin sedang dipersiapkan dan siap untuk digunakan. Jika bukan karena Yelang terakhir kali, kamu pasti sudah terbunuh. Apakah kamu memenuhi syarat untuk membuat keribut? Pedang hantu menghunus pedang hitam. Pedang Wuji setelah diselimuti energi jahat lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum itu, dia harus mengumpulkan kekuatan sebelum bisa menyerang dengan pedang itu. Pada saat ini pisau hitam itu melambai lampu. 7 atau 8 bayangan pedang yang dapat menciptakan dunia terbang menuju Yue Tianyin dengan keganasan yang tak tertandingi. Membatasi ruang di sekelilingnya. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Angin menderu dan langit meratap. Yue Tianyin terkejut. Tetapi harus menghadapi musuh secara... Kebanggaan di hatinya tidak akan membiarkannya menjadi pengecut. Dia tidak diizinkan untuk membuat konsesi apapun saat bertarung dengan pria manapun selain Yelang. 7 atau 8 pedang Wuji ini jelas bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh Yue Tianyin.
Ketika bayangan pisau hendak menyentuh Yue Tianyin, sesosok ramping muncul begitu saja di depan Yue Tianyin. Sambil memegang palu besar dia memukulkannya dengan keras. Kelihatannya seperti 8 palu acak samar, tetapi sebenarnya berisi misteri palu emas ungu yang dapat membuat langit runtuh dan bumi tenggelam. Palu raksasa itu berayun, dan langit dan bumi bergema. Itu bertabrakan dengan pedang Wuji menyebabkan gelombang kejut besar meledak, menghancurkan segalanya. Area-area di sekitarnya hancur lebur hingga bermil-mil jauhnya. Bang! Setelah palu senjata kekaisaran tingkat atas beradu dengan pedang Wuji ke-7, retakan padanya hancur dan seluruh senjata kekaisaran mulai pecah berkeping-keping. Hantaman pisau terakhir mengenai dada Yelang. Luka tusukan dalam menganga di dadanya memperlihatkan tulang. Darah menyembur keluar bercampur dengan fragmen organ. Berceceran di mana-mana. Dapat dilihat bahwa organ dalam Yelang sedang memulih pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sangat kuat. Yelang batuk darah dan tampak seperti telah dikalahkan. Dia menggertakkan giginya, berbalik, dan menamparkan dengan satu telapak tangan demi satu telapak tangan. Yue Tianyin adalah yang pertama terkena dan menghilang di tempat. Segera setelah itu, pilar raksasa tempat Si Hao berdiri dihancurkan oleh Yelang dengan satu telapak tangan. Bersama dengan Kaisar Gagak Emas, dia dikirim ke jarak yang tidak diketahui. Setelah melakukan semua ini, Yelang berhenti dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Bagaimana dengan kami? Mengapa Yelang tidak mengirim kami pergi dari sini? Xiao Wu dan Yelan saling menatap. Jika kita tetap di sini, kita akan menjadi beban. Kita tidak bisa menghentikan pisau hantu, apalagi Master Jahat ke-7. Langkah Yelang pasti memiliki makna yang dalam. Wajah Yelan muram. Jika Si Hao dan yang lainnya pergi, masih ada secercah harapan di area terlarang ini. Namun, jika kita meninggalkan Yelang, kita akan mati. Hidupnya awalnya diselamatkan oleh Yelang. Bagaimana mungkin seseorang memiliki pikiran untuk membalas budi dengan hutang rasa terima kasih? Akan lebih baik jika kita bisa memberi Yelang waktu untuk melarikan diri. Jika kita tidak bisa mendapatkannya, maka bergegas ke dunia bawah bersama-sama juga bisa menjadi cerita yang bagus. Kamu meminta mereka bertiga untuk meninggalkan tempat ini. Dan kamu tinggal sendirian, apa kamu akan mengubah jalanmu dan berkorban untuk mereka? Saat pisau hantu itu menatap Yelang, pupil matanya yang berbentuk pisau bergetar hebat, kemudian bola matanya berputar ke atas. Pupil matanya benar-benar hitam, dan mereka menatap Yelang dengan menyeramkan. Suara itu menjadi serak. Bagaimana jika aku membiarkan mereka bertiga pergi? Selama aku membunuhmu, semuanya akan sepadan. Xiao Wu dan Yelan mendekati Yelang pada saat yang sama, dan berkata serempak, bagaimana dengan kami? Apakah kamu tidak memperlakukan kami sebagai manusia? Saat dia berbicara, Xiao Wu mengeluarkan harta karun alami dan menyerahkannya kepada Yelang, ambil ini dan obati lukamu. Tidak perlu. Setelah menolaknya, Yelang dengan lembut menyeka bekas luka yang terlihat di tulang rusuknya dengan telapak tangannya. Luka itu sembuh seketika, dan kulitnya menjadi seputih batu giok. Saat Yelang melihat Ghost Blade lagi, matanya penuh kebosanan. Lihatlah seperti apa dirimu sekarang. Kamu tidak terlihat seperti manusia. Dan kamu juga tidak terlihat seperti makhluk wilayah terlarang. Jika orang tahu bahwa kamu adalah domba gemukku, akan memalukan untuk memberitahu orang lain. Bab 1726. Lawan penguasa jahat. Di dalam area terlarang ada keheningan yang mematikan. Yue Tianyin, Si Hao dan Kaisar Gagak Emas tiba satu demi satu dan dikelilingi oleh sejumlah besar makhluk di area terlarang. Namun, bahkan di area terlarang, tidak ada dewa jahat tingkat tinggi sebagai musuh. Tidak peduli berapa banyak makhluk di area terlarang, sulit untuk menahan 3 monster top ini. Brother-brother sekali lagi mempertaruhkan nyawanya untukku. Tapi aku sekali lagi meragukan saudara karena invasi roh jahat. Si Hao yang telah mencekik semua makhluk di area terlarang memiliki air mata di matanya dan tubuhnya gemetar hebat. Tidak, aku benar-benar tidak bisa membiarkan adikku mati. Apapun yang terjadi, aku harus bertarung bersamanya. Dengan adanya aku di sini, mungkin aku bisa merebut secercah harapan dari sang penguasa jahat. Si Hao, apakah kamu gila? Itu adalah Evil Lorda, keberadaan yang menakutkan sebanding dengan Supreme Being, bahkan jika itu kamu akan mati jika pergi ke sana. Kaisar Gagak Emas berteriak dengan marah. Tidak ingin ikut campur dalam air keruh. Jika kamu ingin mati, pergilah cari sendiri. Aku tidak ingin mati di tangan seorang majikan jahat. Aku akan pergi bersamamu dan kita tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya. Meskipun Yue Tianyin sangat berduka. Dia masih mempertahankan sedikit kewarasan. Dia tidak melupakan instruksi Yelang dan tidak mengungkapkan identitasnya. Dia mempertaruhkan nyawanya sendirian untuk menyelamatkan kami. Orang tidak bisa. Setidaknya tidak boleh membalas kebaikan dengan permusuhan. Untuk tujuan ini, dia tidak ragu untuk bergabung dengan Si Hao. Kita juga harus menyelamatkan Yelang dan mengeluarkan dia dari bahaya. Kamu benar-benar gila. Jika kamu ingin menjadi gila, aku akan menjadi gila bersamamu. Kaisar Jinwu menatap Yue Tianyin dalam-dalam dan merasa malu karena telah meragukan Yue Tianyin sebelumnya karena energi jahat yang memasuki tubuhnya. Dia tidak bersedia dan tidak mampu untuk menentang gagasan Yue Tianyin lagi. Dengan gagasan mengorbankan hidupnya untuk menemani Tianyin, dia pergi ke hulu bersama Si Hao dan Yue Tianyin. Mencekik makhluk-makhluk di area terlarang sepanjang jalan dan bergegas ke area tempat Tuan Jahat ke-7 berada. Ding! Si Hao, putra keberuntungan, berjuang untuk area terlarang untuk tuan rumah. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat Xuan Huang takdir +10. Ding, putra keberuntungan. Kaisar Gagak Emas sedang memperjuangkan area terlarang untuk tuan rumah. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat Xuan Huang takdir +100000.
Ding putra keberuntungan membunuh makhluk di area terlarang gerbang Kaisar plus 1 selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat Xuan Huang, takdir plus 1000. Ding putra keberuntungan membunuh makhluk di area terlarang gerbang Kaisar plus 397553 selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat Xuan Huang, takdir plus 3. 97.553.000. Mendengarkan perintah sistem, Ye Lang menjadi semakin tidak puas ketika dia melihat Ghost Blade lagi. Lihat-lihat orang ini yang diberkati dengan keberuntungan yang baik. Koin emas meledak kapan saja. Tapi bagaimana dengan Ghost Blade? Apa yang bisa saya lakukan? Dia menganggap seorang pencuri sebagai ayahnya dan bertingkah sangat sombong tentang hal itu yang benar-benar memalukan bagi putra keberuntungan. Digelap. Semua digelapkan, tidak ada gaya sama sekali. Ini benar-benar sampah yang ekstrim. Ye Lang. Aku bukan lagi orang yang dulu. Bahkan jika aku kalah darimu 1000 kali atau 10.000 kali, selama aku bisa mengalahkanmu sekali saja, kau akan jatuh ke dalam kegelapan abadi dan tidak akan pernah bisa keluar lagi. Suara Gui Dao serak dan tenggorokannya yang rusak seolah bocor udara. Saat melihat Ye Lang He dipenuhi dengan semangat juang. Cedera serius sebelumnya pada Ye Lang membuat kepercayaan dirinya melonjak. Meskipun luka Ye Lang telah sembuh saat ini, menurut pendapat Gui Dao dia hanya kuat di luar tetapi lemah di dalam. Tidak mungkin, aku tidak akan mengambil pedangmu dan kemudian kamu pikir langit cerah dan hujan sudah berhenti, dan kamu pikir kamu bisa melakukannya. Ye Lang bercanda, dari awal hingga akhir, tatapannya tertuju pada penguasa jahat ketujuh yang tampak seperti Ye Feng, dan dia bahkan tidak melihat Ghost Blade. Apakah itu berhasil atau tidak, kita hanya bisa mengetahuinya setelah kita mencetak kemenangan atau kekalahan. Itu tidak bisa dibuktikan dengan pisau hitam yang dikeluarkan Ghost Blade juga memungkinkan roh-roh jahat untuk menyerang. Tentakel yang menggeliat tampak seperti cakar gurita atau seolah-olah dilukis dengan tinta cumi-cumi. Warnanya hitam pekat dan tampak sangat menyeramkan dan aneh. Sosoknya melintas. Dan sebagai putra keberuntungan, dia bahkan lebih menakutkan daripada dewa jahat segera setelah dia diserbu oleh energi jahat. Dia menggunakan energi jahat dengan mudah seperti menggunakan lengannya sendiri. Itu benar-benar meledak menjadi gas jahat dan menghilang menjadi asap. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Ye Lang. Energi jahat mengembun ke dalam tubuhnya, dan Wuji menusuk dengan akurat inti jalan Ye Lang dengan satu pisau. Sangat cepat. Kekuatan yang mengerikan. Ye Lang dan Xiao Wu yang terluka parah seperti penonton dan hanya bisa mengagumi pertempuran tingkat ini. Ketika dia melihat lagi, pisau hitam itu seolah telah menembus dada Ye Lang. Dentang. Suara berdengung meletus dari dada Ye Lang. Dua jari menjepit dengan tepat pisau hitam Ghost Blade seperti penjepit besi, mencegahnya bergerak sama sekali. Seperti biasa, kekalahan telak yang sempurna. Ye Lang memiliki senyum secerah angin musim semi di wajahnya. Dia menjepit pisau hitam di antara dua jari dan pada saat yang sama, dia menggunakan tangannya yang lain untuk membuat bentuk pisau dan menebas pisau hitam itu. Klik, klik, klik. Pisau tangan Ye Lang jatuh 3 kali dan pisau hitam di tangan Gui Dao patah menjadi 4 bagian. Senjata kekaisaran itu dihancurkan dan Ghost Blade memuntahkan seteguk darah. Tidak hanya tubuhnya yang terluka parah, tetapi juga hati Taoismenya yang tidak bisa dihancurkan dan kuat. Ini cukup menarik. Penguasa jahat ketujuh yang mirip dengan Ye Feng mengangkat tangannya dan melindungi pedang hantu yang terluka parah di bawah tubuhnya. Dia menatap Ye Lang dengan minat dan berkata dengan mencibir, "Kamu tidak takut pada tuan jahat ini? Kenapa aku harus takut padamu? Bukankah tuan jahat juga punya kepala di lehernya? Jika ada kepala tambahan, maka aku bisa memenggalnya sekali lagi. Kamu tetap akan mati." Benar. Ye Lang menatap lurus ke arah Raja Iblis Ketujuh dengan tenang. Ini adalah pertama kalinya Ye Lang melakukan kontak sedekat ini dengan Raja Iblis Ketujuh. Melihat wajah yang sangat mirip dengan Ye Feng, dia benar-benar merindukan hari-hari di Blue Star. Bagaimanapun, dia adalah putra takdir pertama yang dibunuh olehnya. Tidak peduli apa yang kukatakan, kesannya cukup mendalam. Tuan jahat ini sebenarnya memiliki sedikit rasa jijik terhadapmu. Mungkinkah tuan jahat ini memiliki dendam terhadapmu di komunitas takdir bersama di dunia Xuan Huang? Penguasa jahat ketujuh tidak menganggap Ye Lang serius. Ini seperti kucing bermain dengan tikus. Aku punya dendam, sebuah dendam yang membunuh dia meninggal di tanganku. Dan jiwanya menjadi abu. Ye Lang teringat masa lalu ketika dia memegang penyembur api dan membakar Ye Feng di Gunung Mangdang. Setiap adegan bergema di benakku. Jadi, saya ingin berterima kasih karena telah mengizinkan saya untuk menggabungkan ketiga tubuh saya menjadi satu secepat mungkin. Penguasa jahat ketujuh menyeringai kamu membunuh rekan takdir untukku, dan kamu juga memiliki 2 tubuh suci dan banyak tubuh ilahi. Jika aku melahapmu, aku akan bisa merajalela di area terlarang ini. Siapa tahu, aku bahkan mungkin bisa menembus area terlarang dan pergi ke dunia Xuan Huang. Jika kamu ingin memakanku, aku khawatir kamu belum memiliki kemampuan itu. Ye Lang menjentikan jarinya. Dada pedang hantu di bawah kursi Raja Iblis Ketujuh tiba-tiba meledak. Seluruh orang berubah menjadi kaca, menjadi transparan dan rapuh. Beraninya kau bertindak kasar di depan tuan jahat ini. Penguasa jahat ketujuh menyadari ada sesuatu yang salah. Dan tidak bisa mengatakan seperti apa Ye Lang, jadi dia menyerang roh jahatnya dan membunuh pisau hantu. Tanpa ragu sedikit pun, dia bertindak dengan tegas. Sebuah cakar raksasa jatuh dari atas kepala Ye Lang, menjatuhkan dia, Xiao Wu, dan Ye Lang ke tanah. Pada saat yang sama, pedang hantu, yang terbungkus dalam roh jahat, berada dalam ketidakpercayaan dan keterkejutan.
Tubuhnya retak dan jiwanya hancur berkeping-keping. Saat energi jahat itu bergetar, ia berubah menjadi gumpalan abu terbang dan musnah sepenuhnya di area terlarang. Ding! Selamat kepada host karena telah membunuh putra keberuntungan host Blade. Selamat kepada host karena telah memperoleh Destiny Swan Huang Villain Value plus 15 miliar. Ding! Selamat kepada host karena telah menyadari puncak dari pedang. Reward critical hit. Selamat kepada host karena telah mendapatkan jejak kehendak leluhur pedang. Chapter 1727 Fighting Power Swords Defeat the Evil Lord 2 in 1. Ding! Selamat kepada host karena telah mendapatkan senjata domain utama, pedang pembunuh dewa, plus 1. Hadiah critical hit. Selamat kepada host karena telah mendapatkan senjata domain tingkat atas, pedang pemusnah, plus 1. Ding! Selamat kepada host karena telah mendapatkan versi pamungkas dari pedang langit dan bumi, pedang pembantai surga, plus 1. Di bawah cakar raksasa, Yelang menggunakan pedang penghancur penguasa untuk menahan cakar dari Raja Iblis ke-7. Dan darah di mulutnya menyembur keluar dengan gila. Menghadapi guru jahat tertinggi ini, Yelang benar-benar bukan tandingannya dan tidak ada penyamaran sama sekali. Namun, kali ini penguasa jahat ke-7 sudah memutuskan untuk membunuh. Cakar ini tidak membunuh, akan sulit untuk membunuhnya lagi. Tukar dengan pil langit. Dalam benaknya, Yelang menginstruksikan sistem untuk menukar 20 miliar poin penjahat Tianming Xuan Huang dengan pil Changqiong. Tanpa ragu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Gurgel. Pil langit itu turun ke tenggorokan ke perut, dan kekuatan obat yang mengerikan dengan gila memenuhi anggota badan dan tulang Yelang. Retak. Tubuh Yelang dipenuhi dengan retakan padat dan tubuhnya seperti kaca yang akan pecah hanya dengan sentuhan sedikit saja. Di bawah kekuatan obat yang mengerikan. Retakan padat mulai sembuh dengan hebat pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ledakan kekuatan besar seperti air pasang. Menyebabkan tanah runtuh terus-menerus. Tubuh Yelang mulai bertumbukan dan berubah menjadi raksasa. Tubuh suci yang murni dan tubuh suci es meledak bersamaan. Kedua ekaristi saling melengkapi. Perpaduan es dan api mengerahkan kekuatan langit dan bumi dengan dua atribut yang sama sekali berbeda dan melambung ke langit. Mengguncang cakar Raja Iblis ke-7. Kami belum mati, kami belum mati. Xiao Wu memeluk Yelan dan menangis. Yelan berada di bawah cakar raksasa penguasa jahat ke-7 dan bisa tetap aman hanya berkat perlawanan Yelang. Jika tidak, kamu akan musnah oleh kekuatan master jahat dalam sekejap. Apakah ini sebuah terobosan? Tekanan yang dipancarkan orang ini hampir setara denganku di puncak kejayaanku. Yelan menatap Yelang, yang tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan mendidih dari Grid Dao dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Luar biasa. Sudah berapa lama? Dia pernah berpikir bahwa Yelang yang masih membutuhkan waktu lama untuk tumbuh sekarang memiliki tekanan yang sebanding dengan Dewa Alam Tiga Lotus. Bukankah itu berarti Yelang di alam langit cukup kuat untuk menantang Yang Maha Kuasa? Nyaris saja, sayang. Tuan Iblis ke-7 ini berbeda. Alasan saya bisa lolos dengan beruntung sepenuhnya karena kelainan di area terlarang, yang membuat Tuan Iblis ke-7 ini kehilangan akal sehatnya. Jika tidak, akan sulit untuk melarikan diri dari tangannya. Yelan cemas dan membenci dirinya sendiri karena tidak berdaya. Bahkan jika dia menghancurkan esensi dan darahnya sendiri, itu tidak akan berdampak pada Raja Iblis ke-7. Dia hanya bisa berharap dan menduga bahwa seorang pemimpin tertinggi konservatif akan menemukan tempat ini dan menyelamatkan Yelang. Merupakan berkah bagi Istana Kekaisaran Xuan Yu mereka untuk memiliki monster seperti itu. Sekali kehilangan kesempatan, Istana Kekaisaran Xuan Yu untuk bangkit akan hancur. Yelang, jika kamu bisa melarikan diri, tinggalkan tempat ini sendirian dan jangan khawatir tentang kami berdua. Xiao Wu memeluk Yelan dan berteriak keras kepada Yelang. Pada saat genting ini dia tidak lagi berharap untuk selamat dan siap untuk menghancurkan diri sendiri. Dia lebih baik mati daripada jatuh ke tangan Raja Iblis ke-7 daripada membawa tuannya bersamanya untuk menghancurkan diri sendiri. Xiao Wu tidak takut mati bersama dengan tuannya. Kenapa kamu begitu tragis? Bukankah dia masih hidup? Yelang menyeka darah dari sudut mulutnya dan menunjukkan seringai gila. Setelah terobosan itu, dia tidak lagi takut pada telapak tangan dari Raja Iblis ke-7 dan luka-luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Ini adalah tubuh emas abadi yang bekerja. Dia memegang pedang penghancur di tangan kanannya. Dan memegang cakar raksasa dari Raja Iblis ke-7 dengan tangan kirinya. Pedang di tangannya melintang di tubuhnya, menebas dari tanah ke arah langit. Wow, cahaya putih cemerlang melesat lurus ke langit. Kecemerlangan yang menyilaukan membuat Yelan dan Xiao Wu tidak bisa membuka mata mereka. Bang! Disertai dengan suara keras udara jahat yang meledak. Ketika Yelan dan Xiao Wu membuka mata mereka lagi, mereka menemukan bahwa tangan raksasa yang menutupi kepala mereka telah menghilang tanpa jejak. Langit biru yang cerah muncul kembali. Bagaimana ini mungkin? Yelan tertegun melihat Yelang yang memegang pisau di satu tangan. Hanya dengan satu pedang, dia menghancurkan jurus mematikan penguasa jahat ke-7. Dia terkejut. Cukup menarik, kamu benar-benar bisa selamat dari jurus mematikan penguasa jahat ini. Sepertinya penguasa jahat ini masih meremehkan kekuatan tubuh suci. Tuan jahat ke-7 menatap Yelang yang rambutnya menari liar dengan keterkejutan dan kegilaan di pupil matanya. Dia menerima Gui Dao barusan karena dia terkesan dengan kualifikasi Gui Dao. Aku berencana untuk membesarkannya untuk jangka waktu tertentu sebelum menelannya. Ini akan sangat bermanfaat baginya dan mungkin dia bisa mengambil langkah lebih jauh untuk menjadi seorang ahli jahat.
Gui Dao dibunuh oleh Yelang, yang membuat Raja Iblis Ketujuh sangat marah. Namun pada saat melihat Yelang meledak dengan kekuatan bertarung yang mengerikan, amarahnya berubah menjadi kegembiraan. Dengan 2 tubuh suci dan banyak tubuh dewa di sisinya, kekuatan tempur Yelang jauh melampaui apa yang seharusnya dimiliki seorang kaisar. Bahkan para dewa domain teratas pun bukan apa-apa di depan Yelang. Jika dia bisa melahap monster manusia semacam ini, berapa banyak manfaat yang akan dia dapatkan? Aku khawatir itu sudah cukup baginya untuk sepenuhnya mendominasi area terlarang ini. Kamu benar-benar bintang keberuntungan Tuan Jahat ini, karena 3 tubuh Tuan Jahat ini telah bergabung menjadi satu. Sekarang karena kamu, Tuan Jahat ini mampu mendominasi area terlarang ini. Aku hanya menunggu untuk melahapmu. Adapun sampah lainnya, Tuan Jahat ini akan menyelesaikan perhitungan satu persatu. Penguasa jahat ketujuh sebelumnya pernah mengalami kampanye pengepungan dan penindasan oleh 3 pasukan tingkat tertinggi dan menderita luka yang sangat serius. Dia lolos dari bencana itu karena dia melarikan diri. Awalnya saya berpikir bahwa akan sulit untuk membalas dendam dalam waktu singkat. Namun sekarang dia melihat, selama dia melahap Yelang. Belum lagi para master jahat di area terlarang, bahkan kaum konservatif dan radikal di Istana Kekaisaran Xuan Yu akan menjadi makanan darahnya. Kamu ingin melahapku, tetapi aku juga ingin memanfaatkanmu. Aku harap kamu bisa memberiku beberapa keuntungan seperti Ye Feng, jika tidak, kamu benar-benar akan menjadi sampah. Rambut hitam Yelang menari liar di belakangnya saat dia menatap penguasa jahat ketujuh dengan keinginan membara untuk bertarung. Setelah menelan pil Changqiong barusan, dia secara alami menembus alam Changqiong. Kekuatan bertarung melonjak. Jauh melampaui apa yang mungkin sebelumnya. Terlebih lagi, saat berada di area terlarang ini, dia tidak menggunakan kekuatan aslinya, baik saat membunuh makhluk di area terlarang atau menghancurkan pedang hantu. Kau tahu, area terlarang ini memiliki keuntungan unik dibandingkan pedang. Dan tubuh suci serta tubuh keramat juga memiliki manfaat. Dan kebetulan, selain dari banyak prinsip hebat yang telah dipahami Yelang, dia juga memiliki tubuh paling suci dan tubuh dewa. Kamu sangat arogan sehingga kamu bahkan belum memahami alam hukum. Mungkinkah kamu ingin mengandalkan kekuatan Grid Dao untuk membunuh guru jahat ini? Penguasa jahat ketujuh berbicara dengan nada menghina. Hanya dengan kekuatan Grid Dao, bahkan jika dia melepaskan pertahanannya dan membiarkan Yelang membunuhnya, akan sulit baginya untuk menderita kerugian apapun. Kemarilah. Tuan ketujuh yang jahat mengulurkan cakarnya, dan di sekitar Yelang, aura jahat berubah menjadi sangkar yang ditutupi duri, menutupi Yelang dan 2 lainnya. Berusaha menahan mereka di depannya. Sebuah pedang dari langit dan bumi. Yelang, ribuan bayangan pedang berubah menjadi lautan pedang yang menderu. Menyapu dengan gila ke arah sangkar duri. Hanya dengan menyentuhnya, kurungan duri mengerikan itu terpotong menjadi beberapa bagian